Orang bijak bilang ya, kalau nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diwujudkan ya. Asalkan pikiran kamu positif ya, dan kamu punya sikap yang optimis, nggak ada yang nggak mungkin ya. Karena hal-hal yang baik akan mengikuti ya. Nah, kata-kata mutiara ini ya didukung oleh satu hukum ya, yang disebut hukum tarik menarik ya, atau law of attraction ya. Dimana segala sesuatu di alam semesta ini ya terhubung ya melalui frekuensi yang sama ya. Jadi kalau misalnya katanya kalau kamu membayangkan hasil manifestasi kamu sudah terwujud, seolah-olah itu sudah terjadi ya, kamu sudah mendapatkannya ya, maka itu tuh akan menjadi pengalaman hidup kamu ya. Tapi pertanyaannya, apakah berhasil ya? Apakah sustainable ya? Kalau kamu misalnya pengen attract ya pasangan yang setia ya, pasangan yang kamu inginkan ya, lalu kamu mulai membayang-bayangkan ini, menarik energi yang itu gitu ya, tapi kemudian kok nggak berhasil ya, salahnya di mana ya? Hari ini kita akan bicara ya tentang hukum attract ya. Sehingga kamu bisa mengerti ya kenapa hasil manifestasi kamu tidak sustainable. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu ya untuk melepaskan semua emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, coba kalau seandainya kamu pernah ya berusaha memanifestasi sesuatu dengan menggunakan satu modality tertentu ya, kalau terutama untuk kamu yang sudah sangat terbiasa menggunakan apa ya, mungkin melanglang buana ya di dunia self help ya, silahkan tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar ya, sehingga kita bisa sama-sama address ya sebenarnya ada apa sih. Kenapa sebabnya dengan melakukan itu kok justru jadi bumerang ya? Karena kalau seandainya kamu pura-pura ya, pura-pura sudah mendapatkannya ya, kan kalau law of attraction begitu ya, kamu harus membayangkan seolah-olah kamu sudah mendapatkannya gitu ya. Tapi kok kamu udah pura-pura, sudah pakai vision board gitu ya, misalnya tempel ini itu ya, saya pengen punya pasangan yang kayak gini, pengen punya keluarga yang kayak gini, kamu tempel ya, lalu kamu visualisasi ya, lalu kamu pakai kristal ya, atau segala macam modality yang sudah pernah kamu coba ya. Kenapa kok tiba-tiba dapet sih, tapi kok bukan itu yang kamu mau ya? Kenapa jadi bumerang ya? Karena sebenarnya simple ya. Jadi kalau seandainya kamu melayer atau melapisi semua keinginan itu ya dengan pikiran-pikiran positif, tapi kamu nggak deal dengan kenapa sebabnya kamu pengen punya pasangan yang baik hati misalnya contoh, atau punya uang yang banyak di bank ya, atau punya tubuh yang ideal ya, tapi kamu tidak pernah deal sama desire-nya ya. Nah ini yang akan jadi bumerang, karena pengen nggak sama punya ya, wanting itu nggak sama having ya. Jadi kalau seandainya kamu ngarep ya udah pasti itu akan jadi bumerang ya, karena semesta ini ya, hukum ini kan hukum ya namanya ya, sama dengan hukum gravitasi. Kalau kamu menjatuhkan sesuatu pasti jatuh ke bawah ya, kecuali kamu sudah melampaui hukum itu, kamu bisa terbang ya. Kamu nggak lagi jatuh ke bawah ya. Tapi hukum tarik menarik juga sama ya. Kalau misalnya rasanya ya kamu sebenarnya berkekurangan, walaupun kamu berusaha keras ya, berpikir positif, bersikap optimis ya, aku bisa, tapi dalamannya sebenarnya ragu, sebenarnya ngerasa nggak mungkin ya, sebenarnya ngerasa nggak pantas, nggak layak, apapun itu ya, maka itulah yang akan kamu dapatkan ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hal itu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman ya yang sudah memanifestasikan sesuatu ya, dari mulai mainannya, kalau kita bilangnya mainan anak TK ya.
Dari mulai yang itu ya, dari yang energi-energi yang di bawah itu ya, tapi kok nggak sustainable sampai akhirnya ketika mereka sudah melepaskan semua pikiran-pikiran dan perasaan yang saling bertentangan ya, dan akhirnya hasil manifestasinya sustainable atau berkelanjutan ya. Kita ngobrol-ngobrol yuk bareng teman-teman ya, ada Mbak Ayu ya, ada Ira, ada Ricky ya. Kita tunggu mereka dulu yuk. Ricky dengan filter andalannya ya. Glitter-glitter ya. Glitter-glitter ya. Iya, keren. Kan gitu dong, ya masih glitter-glitter, universe gitu ya. Track. Iya, seru ya tentang attract. Aku sih sebenarnya kalau soal attract itu tuh, aku tuh nggak mendalami sih namanya law of attraction gitu. Cuman pernah tahu ada beberapa temen juga itu mencoba gitu kan. Pokoknya, tapi aku tuh dulu sering terpapar gitu sama iklan-iklan di Facebook misalnya kayak attract your true soulmate. Terus kayak, aduh, terus nggak tahu kenapa ya kalau aku melihat cerita-cerita gitu, energi yang aku rasain tuh bukannya udah punya gitu, jadi malah kayak kurang terus gitu. Soal law of attraction ini, kayak tuh pernah ikut meditasi abundance gitu. Jadi kita bermeditasi terus nge-repeat kayak I am abundance gitu. Terus Afirmasi ya. afirmasi kayak oke. Ya itu emang itu tuh nggak sustainable ya. Aku sendiri pun kayak sampai sekarang tuh nggak tertarik banget sama manifesting atau law of attraction gitu kan. Makanya waktu ketemu Sedona Method, akhirnya kita tahu gitu loh. Oh, kenapa ini nggak berhasil dan berhasil gitu loh. Karena kalau Sedona Method itu maksudnya releasing ya, kita tuh udah melampaui pikiran itu. Kalau manifesting law of attraction kan masih kayak levelnya pikiran gitu kan, mikirin oh si Ayu mau dapetnya pasangan kayak gini, uangnya sekian gitu, masih mikirin aku gitu loh. There's a sense of I yang perlu ditolong, ditingkatkan. Tapi kalau kita releasing lebih dalam ya there is no one. Yang ada cuma satu kesadaran itu, dan kesadaran itu udah berlimpah, penuh cinta. Dan saat kita udah sadar di level itu, ya memang semuanya termanifestasi tanpa harus kita pakai layer lagi gitu loh. Ada juga temen aku bilang, Kak, aku mau belajar manifesting. Gue bilang, ya hati-hati aja gue bilang ya. Maksudnya kayak bukan berhati-hati kayak apa, takut gimana, soalnya kalau kita belum lepas limitasinya itu ya bakal jadi bumerang, nanti bakal jadi stres gitu loh, kayak ya menderita lah pokoknya gitu loh. Jadi hidup juga nggak seapa adanya karena ada filter positif tadi. Dan walaupun filter positif itu lebih enak daripada filter negatif. Kan ngarep gue ngarep punya duit sekian, punya pasangan kayak gini, gue ngarep mau liburan, enak sih ngebayangin, cuman kan nggak dapet ya gitu. Jadi ya udah dilepasin aja bos filter negatif dan positif, jadi bisa padanya udah berlimpah juga gitu. Dan kalau ada goal ya silakan dibikin, bukan berarti kita juga nggak bisa mencapai goal tersebut gitu. Beberapa waktu lalu kan aku cerita kembali ya, banyak influencer ngomongin kayak feminine energy, how to attract masculine man. Terus waktu lihat cara dia attract masculine man ini cuman kayak ngepost apa sih, selfie gitu, aduh gue lagi period pain, terus dikirimin makanan. Terus menurut gue kayak ya caper ya, bukan atraknya caper ya. Ada di level permukaan aja ya. Iya. Terus dan orang tersebut setelah memperhatikan ya, orang tersebut juga masih insecure gitu. Jadi waktu dia dengar berita kan artis selingkuh nih sekarang, tiba-tiba dia insecure sama pasangannya. Ya, kalau merilis tuh kayak gitu, jadi terpengaruh proyeksi ngelihat pasangan selingkuh, pasangan orang lain selingkuh, dia kepikiran tuh pasangan gue selingkuh dong, tolong banget ya. Kayak makanya tuh kayak jadi bumerang kalau belum rilis. Iya benar. Thank you Mbak Ayu. Ira, thank you so much ya, sambil di jalan, sambil menyempatkan diri untuk sharing sama teman-teman. Iya, as usually ya, biasa kalau Miss ada di mobil. Iya. Waktu 30 Day Challenge juga di mobil terus ya seringnya. Ira nih sibuk banget ya, Miss Jalanan. Iya,
iya. Nggak apa-apa, ini adalah salah satu contoh ya, komitmen yang dicontohkan oleh Ira ya. Walaupun lagi sibuk, walaupun lagi di jalan, tetap aja releasing jalan terus. Kalau ada workshop, ikut terus ya. Ada live, menyempatkan diri untuk share sama teman-teman, untuk menjadikan dunia tempat yang lebih ramah ya. So, thank you so much, Ira. I appreciate you. We appreciate you. Ya, tentu saja Ricky dan Mbak Ayu juga ya. We appreciate all of you ya, karena mau share sama teman-teman gimana pengalamannya ketika masih nge-attract ya. Kalau Mbak Ayu kan nggak terlalu tertarik ya untuk hal seperti ini, tapi punya banyak lingkungan di sekitar yang ngelihat ya gitu ya, teman-teman yang berusaha untuk memanifestasi sesuatu dari energi yang masih ngarep ya. Karena kan gini ya, kalau law attraction itu kan jadi kalau seandainya kamu sudah sangat mengerti ya, di Sedona Method itu ada 9 emosi dasar ya, yang kita alami setiap hari ya. Yang paling bawah ya, 3 paling bawah itu adalah apati ya, perasaan apati gitu ya, udah putus asa, ya nggak mungkin, menyerah, give up gitu, kayaknya nggak mungkin ada yang nolong gitu ya. Itu yang paling bawah banget, yang paling berat banget. Lalu kemudian kita masuk, kalau seandainya apatisnya dilepas ya, kita naik ke atas itu ada kesedihan ya, grief ya. Nah di situ kita mulai merasakan sakit, rasanya tuh sakit banget ya. Minta ditolong tapi kita pengen keluar sih dari ini, tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Nah kemudian kalau grief dilepas, kita naik ke yang namanya fear ya, ketakutan ya. Ketakutan itu kan curigaan, waspada, was-was, aduh kalau ini terjadi gimana, what if gitu ya. Ini energi yang berat ini kan rasanya nggak enak ya. Nah, law of attraction itu ngajarin untuk naik ke energi berikutnya, yaitu lasting, ya, hasrat ya, desire ya. Jadi kalau seandainya kamu udah ngarep-ngarep, pengen, itu adalah energi pertama yang rasanya enak. Karena yang di bawah itu rasanya sakit banget dan ketakutan terus, khawatir, cemas, deg-degan ya. Sensasinya nggak enak banget. Nah, law of attraction itu ya, kalau seandainya kamu mau manifestasi dan selalu belajar law of attraction, dia ngajarin kamu untuk naik ke energi desire ini. Makanya selalu bayangin ketika udah punya, ngayal-ngayal, visualisasi gitu, rasanya enak banget. Jadi kamu mungkin narik nih energi yang di bawah ini ke atas ini. Tapi kalau kamu tetap stay di sini ya, ini adalah limitasi. Makanya sebabnya hasil kreasi kamu tidak berkelanjutan. Karena ketika kita ada di energi lasting ya, atau desire ya, itu kita udah dapat, kok tetap bukan itu ya, rasanya nggak bahagia, nggak bersyukur gitu ya. Udah dapat sih pasangan yang baik, tapi lihat sebelah sana, lihat tetangga, kok kayaknya dia lebih romantis. Kamu romantis dong, gitu kan. Terus kita manifestasi lagi, gitu. Jadi kita nggak cukup-cukup gitu. Dapat uang ya sekian gitu ya. Tapi banyak kebutuhan. Aku masih mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Nggak cukup, duit aku habis terus, cuma numpang lewat, bla 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 gitu ya. Karena ada di energi desire ini. Nah, kalau kamu tetap bertahan di sini, ini limitasi. Makanya kalau di Sedona Method, kita naik lagi ke energi yang terus naik ke atas ya. Ada 9 ya, sampai kita ada di energi yang netral ya, melampaui kedamaian ya. Jadi disitulah hasil manifestasi sustainable gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen attract ya, maka itu akhirnya jadi bumerang, karena itu adalah posisi stuckness ya, terjebak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pengalaman ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama mengakomodir ya. Sebenarnya ada masalah apa sih, kenapa kok hasil manifestasinya nggak sustainable? Boleh aku mau share untuk manifestasi atau loa. Kalau aku sih lebih ke arah experiencing ya pakai loa gitu. Kita juga kan pernah ya, justru ilmunya jadi bumerang. Di coaching sama Coach Lia jadi malah nangis-nangis. Malah nangis-nangis, ternyata terlalu banyak. Ya sebenarnya kalau aku ngelihatnya kayak loanya itu bagus, tetapi penggunaannya nih gitu loh. Kalau penggunaannya, aku kan waktu sebelum kenal Sedona Method kan loa, bayangkan gitu apa yang kamu inginkan, ngebayang, ngayalin, jadi pengen, jadi apa, ngoyo gitu, jadinya tuh ya tadi jadi ada di level desire gitu. Terus udah gitu pas lagi udah lagi kepentok sedih juga kan, karena perlu ngebayangin yang positif gitu ya. Jadi kayak ada energi kayak lagi sedihnya itu nggak diterima gitu. Oh enggak, aku nggak, jadi
aku akan bisa ngelewatin ini gitu, padahal sekarang tuh lagi sedih gitu. Aku bisa nih ngelewatin ini, aku akan sukses, aku akan punya ini punya itulah gitu ya, dengan semua yang diinginkan, semua yang diharapkan gitu. Tapi lupa ada emosi yang belum dirilis gitu, ada uh, kondisi yang belum diterima gitu. Jadi pada saat ternyata pada saat loanya itu ada nggak jalan ya gitu, kok udah terlalu banyak bagasi. Waktu itu kan nggak ngerti ya, pas bagasi emosinya banyak tuh kayak ngebayanginnya tuh kok kayak nggak bisa ya, kayak cuman jadi apa ya, rutinitas aja gitu, kayak omongannya tapi kok nggak masuk ya gitu, apa ya ini gimana sih ya gitu. Nah terus Jadi sekedar knowledge ya. iya, Tahu sih, ngerti sih, teorinya ngerti sih, tapi kok gue nggak bisa mewujudkan yang aku mau gitu ya. iya, terus tapi kok juga kok kayaknya iya sih itu indah sih, tapi ya gimana ya gitu. Kok nggak dapet ya, udah kalau Ira ini adalah Miss Visual ya, sama Vision Board ya, udah tempel macam-macam ya Ra ya. Iya, aku tempel-tempel, yang ditempel ya akhirnya nggak. Kalau dulu di awal working, mungkin karena memang aku bagasi emosinya belum lagi ya memang rilis ya secara emosi pada saat itu di awal gitu. Nah pada saat aku pas lagi ada bagasi emosi, ya yang tempel-tempel tuh ya lewat aja ya sekedar tempelan yang tiada arti gitu. Jadi nggak ada ya udah sekedar tempel doang gitu. Hiasan di kamar ya. Hiasan dinding. Iya, hiasan dinding aja gitu, jadi nggak ngefek. Nah tapi kalau aku justru malah experiencing tuh pada saat waktu itu juga, oh iya ternyata masih banyak juga bagasinya. Aku yang nggak apa-apa sih ya kalau lagi sedih, yang ya sedih aja, terima aja seapa adanya lagi sedih gitu. Oh iya jadi enteng ya, walaupun pada saat itu pas lagi sedih ya nangisnya gitu. Tapi setelah nangis ya udah gitu, dan enak gitu, jadi enteng. Habis itu ngelakuin hal lagi jadi lebih bisa lebih bisa all out. Mau pakai loa juga jadi ya udah, jadi lebih bekerja gitu loanya gitu. Walaupun sekarang sih ya jarang-jarang juga sih pakainya jadinya ya, udah pakai Sedona aja. Karena law of attraction itu ya kita nggak perlu menerapkan kan, itu sudah hukum ya. Jadi kalau daleman kita ada sesuatu yang narik, itu dia sudah terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari ya. Jadi kalau seandainya kita releaser, makanya kita ngerti mau kita mikir positif atau mau kita mikir negatif, dua-duanya termanifestasi dengan sangat cepat ya. Jadi makanya ketika kita sadar, kita ngelepas gitu ya. Itu kan kalau seandainya kita sudah paham ya gitu. Karena kalau seandainya itu kan cuman hukum ya, sama seperti hukum gravitasi yang tadi aku sebutin ya. Kalau kita jatuhin barang ya udah pasti jatuh ya. Itu sama law of attraction. Kalau seandainya di daleman kita ada sesuatu yang rasanya nggak nyaman dan kita nggak mau deal sama itu ya itu yang narik dan tercermin ke dalam pengalaman hidup kita. Karena daleman kita ini proyeksi ya, kayak proyektor ya. Jadi ngeproyeksiin pengalaman hidup kita, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita udah releasing ya, kita bahkan nggak perlu menerapkan law of attraction ya. Kita cuma menyadari, oh nih ada nggak enak nih, lepasin aja. Kalau nggak mau itu terjadi ya. Karena kalau seandainya kita nggak lepasin ya, itu pasti terjadi cepat atau lambat dalam hidup kita ya. Kayak contoh ya, dulu ya waktu aku belum ngerti ya, aku punya relationship yang pada saat itu rasanya harmonis ya, tapi aku tuh takut banget ditinggal ya. Tapi nggak mungkin pada saat itu ditinggal, karena orangnya sayang banget sama aku ya, si pasangan aku saat itu sayang banget sama aku, terus keluarganya nerima aku siapa ada. Tapi yang nyala terus adalah takut banget ditinggal, karena setelah aku bongkar ya pakai Sedona Method, aku tuh emang takut banget ditinggal mati sih intinya. Jadi itu yang nyala terus kan di latar belakang. Tapi aku nggak tahu itu, karena itu waktu kecil ingetnya gitu kan. Nah tapi yang nyala adalah aku takut ditinggal. Nah jadi aku cari gara-gara. Kamu ninggalin aku apa enggak nanti? Kamu nanya gitu-gitu aja. Iya kan, nanya terus dia, enggak, aku enggak bakal gitu. Terus kan karena aku ngomong kan ada masuk ke kesadarannya dia kan. Iya enggak sih? Tanpa dia sadar akhirnya dia melakukan hal-hal yang nyebelin gitu ya. Yang akhirnya pada akhirnya menciptakan pengalaman itu. Akhirnya aku ditinggal gitu. Contohnya paling gampang adalah waktu itu
dia harus jemput kliennya. Si kliennya itu suka sama dia, ya kan? Terus aku nggak suka banget, tapi aku diem aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku marah banget dalam hati. Nggak, aku kan orangnya gengsian pada zaman dulu ya. Jadi aku ngomong aku gitu, kok kamu diem aja sih gitu kan? Misalnya nggak apa-apa gitu. Marah ya atau jealous ya gitu? Enggak gitu. Nggak mau aku ya. Tapi terus udah gitu kan akhirnya dia melakukan kesalahan. Ya udah lu jemput aja itu. Terus aku ngeblok dia, ngeblok ibunya ya. Ibunya yang tadi baik sama aku ini kenapa ya tiba-tiba kok gue diblok gitu ya. Udah, terus ya gitu kan aku menciptakan drama yang tidak perlu gitu. Hanya karena aku sebenarnya jealous mungkin. Ya, atau aku nggak suka. Aku nggak suka sama kliennya itu sebenarnya karena klien itu user. Jadi aku nggak ngerasa jealous sama dia, cuman aku nggak suka aja gitu. Intinya pada saat itu gitu. Nah, terus kemudian kan itu menciptakan, terus udah kita baikan ya. Terus kan ibunya jadi aneh banget sih ini perempuan gitu. Jadi mulai ibunya nggak senang sama aku. Tadinya nggak ada masalah gitu. Jadi karena ada di dalaman kita ya, yang tidak deal sama rasa takut itu ya, akhirnya pikiran kita itu kan bekerjanya dengan gambar ya. Gambar itu yang diingat sama dia dan itu yang mengarahkan perilaku kita kalau kita nggak sadar. Akhirnya mengarahkan perilaku yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi akhirnya ya terjadi gitu, ditinggal. Ya, terus udah gitu pikiran sok pintar tuh kan, benar ditinggal. Padahal sebenarnya kan bukan karena itu. Ya nggak sih? Kan karena ada bibitnya. Nah, ketika kita sadar, ini begitu kita sadar, oh ada ini, buang aja gitu. Kalau kita realize kan kita ngerti. Tapi kalau kita pakai cara-cara yang lain, kita nggak mau deal sama ini. Seperti tadi Ira bilang, aku bisa. Enggak lah, nggak ada apa-apa. Dia kan setia, nggak mungkin lah kayak gitu. Bla, 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 bla. Ya dia setia, tapi kitanya cari gara-gara kan, yang membuat dia jadi resisten sama kita, gitu kan. Kebanyakan begitu kan, akhirnya nggak bisa attract relationship yang harmonis, gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah ngerti releasing, ya sesimpel dalemannya bersihin dulu dong, gitu. Kalau seandainya emang pengen mendapatkan yang kita inginkan, entah pasangan, entah uang, entah kesehatan, entah apapun itu, karir, whatsoever ya. Yang pengalaman hidup apapun yang kita inginkan, tinggal kita lepaskan, ya. Iya, jangan ngelayer, itu kata Lia dari dulu gitu. Jangan ditumpukin, diakuin aja rilis. Kan rilis kan air itu kan diakui, izinkan rilis yang triple welcoming gitu. Ya. Jadi intinya di Sedona tuh lu nggak boleh menekan ya, Lia, nekan gitu. Pokoknya akui, lu kesel, enggak, aku nggak kesel, nggak boleh kesel, dosa kata agama mah kesel mah gitu kan. Padahal mah tuh orang ngeselin banget, pengen ditampol. Akuin aja. Gue juga begitu. Gue udah lama rilisnya kalau ketemu orang, gue pengen tampol nih. Udah rasain aja rasa pengen nampolnya baru rilis. Kagak ditunda-tunda gitu. Oh, enggak gua harus suci ya. Sekarang juga private coaching sama Mbak Lia, kebanyakan kita banyak ngobrol ya. Saking karena sadar ya, wah ternyata ngelepas emosi yang seminggu numpuk tuh kayak bentar doang, cuman berapa kali putaran udah sadar lagi gitu. Mungkin dulu mikirnya kayak gua harus ini gitu, kayak lama deh, pasti lama. Itu kan juga cuman belief gitu kan. Tapi ternyata kalau kita emang berani duduk sama emosi yang selama ini kita tolak, yang kita anggap nggak cantik gitu kan, emosi bawah. Itu kan bukan punya kita juga ya, kayak ya udah akuin aja gitu, kayak rasain aja, pegangin aja, terus udah lepasin. Jadi intinya jangan ngejudge deh, karena energy is just energy. Aku ingat banget sama lihat nih kesaksiannya. Jadi kayak kadang marah tuh buruk, kalau damai sukacita itu bagus, itu kita rilis. Enggak, semuanya di welcome aja, dirilis. Karena aku pernah Amalia dulu ya, private coaching itu, jadi kita rilis energinya apa, dapatnya apa. Bahkan yang paling fenomenal dulu saya rilis energi marah nih, lagi kesel, emosi, bete, rilis. Dapatnya keajaibannya ya supranaturalnya luar biasa gitu. Kayak tiba-tiba saya punya dispenser tahunan udah rusak, until now masih bener. Itu waktu pertama kali coaching sama Lia berapa tahun lalu ya, itu dispensernya masih bagus, air panasnya padahal bener-bener udah rusak bertahun-tahun dan pengen tinggal diganti itu tuh. Nah itu kayak gitu-gitu, jadi seru. Jadi kalau saya energi apapun ya just release. Entah tiba-tiba ketemu orang ini, kayak kemarin ketemu orang ini di pasar baru, aneh-aneh gitu, tapi ya seru gitu. Iya. Jadi nggak menjudge ini energi sebel, ini energi cinta, ini energi nafsu, seks atau langsung, enggak, welcome aja, rilis now gitu. Iya, ini aku ingetin teman-teman ya. Jadi waktu itu Ricky marah banget karena dispenser air panasnya rusak. Terus Ricky bilang ke Mama ya kan, "Ma, beli dong baru," gitu. Kata Mama, kalau seandainya mau air panas masak air aja. Marah banget dia. Marah banget gitu ya. Terus rilis ya, tiba-tiba pas keluar kok dispensernya
nyala ya. Padahal itu dispenser sudah bertahun-tahun rusak ya. Jadi Iya, ada yang merah. keajaiban. Air panasnya merah. Air panasnya rusak bener-bener memang harus diganti udah lama. Cuman bisa air dingin nih. Tiba-tiba pas rilis itu besokannya kayak ya kalau nggak sadar besokannya pas loh kok ini merahnya nyala sih? Aku itu bener jadi panas. Until now sampai sekarang nggak rusak-rusak. Rusak. Nggak diganti. Hanya Jadi dengan karena kalau mengakui kalau marah. iya bener. Karena kalau minum itu jadi keinget, kerimain lagi. Misalnya kayak tadi bikin kopi pakai, oh ini dispenser mujizat nih, mujizat di racing gitu kan. Bikin air panasnya gitu. Gitu, simpel. Silakan, Ra. Juga jadi inget sih, aku juga selain Lola tuh suka praktekin gratitude journal gitu setiap hari untuk 360 hari gitu. Gimana ya, awalnya sih walking aja, tapi lama kelamaan pada saat ada bagasi emosi yang belum dirilis, jadi kayak apa ya gitu, gimana ya gitu, bersyukurnya tuh jadi nggak bisa gitu, karena ya tadi bagasinya itu gitu, pada saat bagasinya dilepas ya enak-enak aja gitu sih, flowing sih bersyukurnya gitu. Bersyukur terjadi dengan sendirinya ya. Kalau seandainya kita udah releasing ya. Gratitude journal itu adalah, kan kita dibilangnya gitu, saya bersyukur karena hari ini bisa bangun tidur. Hari ini, semuanya barter. Iya. Iya kan? Saya bersyukur karena saya masih bisa bernafas. Saya bersyukur karena saya masih bisa minum, masih punya rumah. Gitu kan? Menghitung-hitung gitu kan? Semuanya dibarterin. Ya. Kalau seandainya kita misalnya, bisa nggak bersyukur sekarang pertanyaan aku, kalau seandainya aku jatuh, aku kehilangan duit 100 juta, apakah kita tetap bersyukur? Ya. Ya, makanya ini bahayanya gratitude journal, karena semuanya dibarterin, karena aku bersyukur karena, padahal bersyukur ya bersyukur aja, simple, mau apapun yang terjadi ya udah alhamdulillah gitu kan, mau baik atau buruk ya sudah, it's okay gitu. Nah itu dari situ baru kita bisa benar-benar bersyukur akhirnya. Nah apapun yang terjadi di kita ya, artinya ketika kita bersyukur kan nikmatnya ditambah, ya nggak sih? Nah, makanya itu sebabnya kelemahannya dari gratitude journal, karena pakai kenapa. Jadi count your blessing ya. Ya, pada awalnya memang benar ya. Tapi kan kalau kita mau count our blessing nggak terhitung, itu infinite ya. Bahkan semua pengalaman terburuk kita itu adalah blessing. Ya nggak sih? Coba kalau seandainya aku dulu nggak ditinggal sama pasangan aku yang waktu itu dulu, yang kayaknya udah perfect itu ya. Aku nggak mungkin depresi ya. Aku nggak mungkin nggak bisa bangun dari tempat tidur 2 minggu ya. Aku nggak mungkin belajar caranya ngerilis emosi. Aku nggak mungkin bisa seperti sekarang. Jadi itu ya udah, emang segala sesuatu kejatuhan kita tanda kutip itu berkah. Yes, exactly. Seapa adanya. Jadi emosinya dilepas tuh, bener. Dulu kata Lia, kalau aku kan dulu bandel ya, saya bilang ini emosi dilepas kayak ngumpas bawang gitu. Sekarang ilmunya aku ngerti banget, aku bersyukur banget. Jadi kayak bersyukur juga kita kalau lagi sebel ya susah ya dipaksa-paksa bersyukur. Terima kasih Tuhan, kesel. Tapi kalau begitu abis kesel, rasa keselnya, emosinya itu abis dirilis, terus kita bersyukur, kita masuk ke high energinya enak gitu. Jadi kalau malam aku bersyukur, misalnya temanku kasih nih gitu kan, wah saya nih kayak gini nih, apa pakai tasbih gitu kan, wah bersyukur 100 kali, oke. Tapi aku pakai tools gini kan buat fun aja ya, tapi after releasing, sebelum bobo releasing baru pakai itu, bersyukur ya mau 100 kali 50 kali, tapi energinya udah enak gitu. Aku kenapa bersyukur gitu kan, terima kasih Tuhan, terima kasih aja kan, bisa trance, bisa wih, enak banget deh, pengalaman spiritualnya seru. Tapi after releasing gitu, kalau kayak begitu tapi kita masih ada kesel dan sebagainya sih susah gitu. Betul. Ya, jadi kita memang selalu deal sama emosi di bawahnya ya. Jadi kita bukan nge-layer dengan releasing itu gitu ya. Dari situlah kita baru bisa memanifestasi, sudah otomatis ya. Karena kan bukankah segala sesuatu saat ini sudah kesempurnaan? Iya. Jadi kalau udah seapa adanya itu ya enaknya flowing, terus udah gitu juga jadi kayak kan sebelumnya itu kalau misalkan dengan Lola atau dengan gratitude journal itu kan bahagia jika
bahagia barter dengan apa gitu, akhirnya mencari-cari gitu apa sih gitu Pak, padahal nggak perlu dicari ya, ya hidup itu sendiri itu ya memang perlu disyukuri gitu, ya memang sudah apa adanya, memang bahagia atau ya semuanya itu ya udah disyukurin. Nah awalnya kan jadi kayak ngoyo ya, sebelum sebelum dirilis itu ya jadi desire ngoyo, tapi semakin ngoyo itu semakin diharap-harap, semakin ya tadi kalau ini ngarep apapun itu, entah entah pasangan, entah uang, entah apa, semakin dia ngarepin tapi semakin gak datang-datang gitu, semakin dipikirin semakin kok jauh-jauh banget sih gitu. Tapi ya udahlah ya, pas udah dirilis dilepas ya udahlah ya, dilepas datang, dan bahkan yang datang juga kayak malah bener-bener beyond expectation gitu, jadi wah gitu kalau setelah rilis tuh. Exactly. Karena kan segalanya sebenarnya sudah keberlimpahan ya, sudah disediakan, kita kayak tinggal kayak udah di surga gitu loh, tinggal petik apapun itu gitu ya nggak sih sebenarnya. Ya nggak sih, yang kita mau semua, ada apa yang nggak bisa didapat ya, apapun yang kita mau bisa. Tapi ya itu, kita lepas dulu semua yang bilang nggak mungkin, semua keraguan, semua ketakutan ya, semua keinginan untuk ngatur-ngatur ya. Aku maunya yang itu, aku mau yang itu, yang Tuhan, yang itu, please gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya, sebelum rilis. Makanya kata Ira ngoyo gitu ya. Banget dulu tuh ngoyo, kerja keras, pokoknya bisa gitu kan, semangat kan, motivasi. Kayak ngeyel aja gitu kan. Ngeyel. Iya. Iya, sebenarnya antara ngeyel tuh jadi kayak beda-beda tipis, ngeyel sama ini tekad membara gitu. Mikirnya tekad membara. Padahal ngoyo. Nggak mau ngaku ya, padahal pengen ngatur. Iya bener. Enggak nih, menarik juga sih. Akhir-akhir ini emang saya lagi ngetrend tuh. Jadi di YouTube gitu lihat, jadi memang kayak Law of Attraction dari Neville Goddard, dan beberapa selebgram juga kasih testimoni, dia kebetulan tentang attract pasangan ya. Dia nulis detail, bahkan ada yang detail sampai gajinya, income-nya, tingginya dan sebagainya, dan dapat gitu kan. Ada yang pakai scripting dan sebagainya gitu. Terus ingat Lia dulu kita pernah bahas hal-hal ini ya gitu. Jadi mungkin Lia bisa jawab tuh. Gimana, boleh nggak sih tuh misalnya bikin kayak begitu tuh, bikin kayak ya maunya jodohnya kayak gini ya kan, tadi nyambung tuh pengen ngatur Tuhan, pengen ngoyo dan sebagainya kan gitu. Kalau nggak boleh tuh sebaiknya gimana, enaknya bagaimana gitu kan, jadi biar yang lain juga bisa menyimak dan mendapat manfaat gitu dari ilmunya gitu. Sebenarnya kita boleh dapat yang apapun yang kita mau gitu ya, tapi setelah kita bayangkan ya kita lepas aja, kita serahkan pada kekuatan yang lebih tinggi ya. Kalau seandainya kita ngelihat-lihat terus ya kayak Ira, kayak terjadi ya nggak sih gitu. Karena kalau seandainya kita ngatur-ngatur, misalnya gini ya, kita pengen 100 juta ya, pasti dapat itu. Kalau seandainya berdasarkan semua yang rilis ya, kalau Ira aja ya pakai teknik-teknik simpel-simpel aja bisa dapat 60 juta, nggak ngapa-ngapain ya. Terus kemudian setelah ikut workshop Abundance bisa dapat berapa, 400 ya waktu itu ya, 400 juta ya Ra ya, gitu ya, dengan releasing. Simple ya, ketika kita melepas kita bisa dapat apapun yang kita mau dengan goal itu ya. Nggak ada yang salah dengan melakukan goal. Tapi kalau misalnya kita pengen ngatur-ngatur, yang itu akan jadi bumerang. Aku cerita ya, harusnya aku ngajak Mbak Anti ya, Coach Anti ya. Coach Anti itu ya juga sangat good manifester ya. Waktu itu ngelis 30 daftar ya, cowok yang dia inginkan ya. Yang begini, fisiknya begini, sifatnya begini, begitu. 30-nya dapat ya. Waktu itu pakai meditasi bulan matahari whatsoever gitu ya. Dapat ya, tapi dia lupa satu hal ya. Aku lupa yang mana ya. Jadi si cowok ini tiba-tiba ada sense pengen nyakitin Coach Anti gitu ya. Jadi kayaknya pengen ngebunuh Mbak Anti gitu kalau aku nggak salah, lupa aku pokoknya cerita gitu. Jadi ya termanifestasi tapi tidak sempurna karena ada yang kita lupa. Tapi kalau misalnya kita menyerahkan kepada Tuhan ya, kan Tuhan lebih tahu tuh yang nggak ada di daftar kita, ya biar Tuhan yang atur aja, ngapain gue pusing gitu kan. Nah bukannya berarti itu ada di empathy ya. Kita bedakan apatis dengan acceptance ya. Kalau apatis karena nggak bisa ngatur-ngatur dong, berarti aku nggak dapet yang
aku mau dong, nah gitu. Enggak ya, bukan itu maksud aku ya. Karena berdasarkan pengalaman aku ya, aku dapet dengan pasangan aku sekarang yang lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku bahkan nggak tahu ada orang sesempurna itu berdasarkan pengalaman aku saat itu ya. Emang ada ya Tuhan? Aku sampai ketawa ya pada saat itu. Emang ada orang kayak gini? Hah? Bahkan gue nggak pernah memikirkannya. Ya, bahkan aku nggak pernah ngayalin orang kayak gini. Jadi Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Jadi kita nggak usah so tau lah, gitu aja sih. Nah, itu dia tadi poinnya. Jadi gimana tuh dia bisa dapat kayak si Lia gitu kan? Karena oke mungkin dapat, tapi kan memang nggak nggak langgeng ya, nggak sustainable gitu. Nggak bisa ada macam-macam. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebaiknya tuh kita nggak usah nulis itu ya, cuman aku mengizinkan mendapat jodoh yang terbaik dan sebagainya, rilis. Jadi nggak usah kriteria mesti ini suku ini tinggi segini dan sebagainya. Jadi ngatur gitu kan. Kalau seandainya pengen seperti itu ya, tulis goalnya gini loh. Kalau aku sih selalu menyarankan untuk menulis goal tidak melimitasi ya, tidak membatasi. Kalau misalnya tadi aku bilang pengen dapat uang 100 juta, sama Tuhan mau dikasih 1 miliar, gimana? Mendingan yang pegangan. Terus udah gitu kita sombong lagi, nggak apa-apa 100 juta udah cukup, nggak perlu lah gue 1 miliar. Ya, kadang-kadang manusia kan sotoy kan gitu ya. Abis itu abis 100 jutanya, ya nggak sih? Ya Tuhan, abis 100 jutanya, gimana dong? Terus manifest lagi gitu ya. Ngapain? Ya, kalau kita itu ya kalau sudah mengerti releasingnya, kita benar-benar seikhlas-ikhlasnya, pas perlu, pas ada. Perlu buat apa? Bayar ini. Ya udah rilis aja, masuk gitu ya. Oh gitu tuh. Jadi bedanya kalau yang di teknik-teknik yang law of attraction kan dia detail tuh kriteria ini tinggi segini sampai ya mungkin sampai income yang segini ini. Kalau di kita releasing ini jadi cuman kita rilis mungkin kayak sifatnya doang ya, kayak aku mengizinkan mendapat pasangan dengan mudah dan menyenangkan dan sebagainya, enggak. Jadi detailnya tuh ya diserahin ke Tuhan karena dia tahu yang terbaik gitu. Iya. Kayak Lia kan nggak nyangka dapat bule gitu. Aku tuh banyak cowok bule sebenarnya dulu ya, tapi aku nggak pernah kayak punya kriteria gue suka sama cowok bule. Enggak, dikasihnya begitu ya udah dikasih aja. Biar aja. Aku nggak ngerasa kalau bule lebih baik daripada orang Indonesia atau orang-orang yang lain. Aku nggak pernah punya pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi ya dikasihnya itu ya udah syukuri aja, gimana dong. Misalnya aku deh sama pasangan aku nggak usaha sama sekali, waktu itu nggak pengen punya pasangan ya. Nggak pengen apa-apa ya, biasa aja ya. Aku jadian sama dia, aku udah temenan sama dia lama, tapi kita nggak pernah punya romantic, nggak pernah flirting, nggak pernah apa ya, nggak pernah deket, nggak pernah. 2 hari ya setelah aku rilis, saya mengizinkan diri saya punya pasangan yang sempurna untuk saya dan mudah dan menyenangkan. Rilisnya sehari aja, besoknya lupa, ya nggak sih? Lusanya jadian. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu. Jadian aja. Bahkan ya, in the middle kita udah sama-sama, kita suka mikir, kok bisa ya? Gue juga nggak ngerti. Dulu gimana ya? Nggak tahu gitu. Sampai, lu suka nggak sama gue? Ya lu cute sih, lu ganteng sih. Tapi udah that's it gitu. Nggak ada desire pengen jadian. Nggak ada desire mikirin, bakalan jadi sama dia. Enggak. Gitu. Jadi, kadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka itu benar. Ketika kita udah rilis banget, fully rilis ya. Jadi kita bikin goalnya adalah saya mengizinkan diri saya untuk punya pasangan yang sempurna untuk saya. Karena seperti kata keponakan aku, ya. Keponakan aku bilang, Mom, keponakan aku manggil aku Mommy ya. Mom, Matis itu perfect banget, tapi buat Mommy, bukan untuk orang lain. Ya. Dia aja bisa baca, ya. Untuk orang lain mungkin dia nggak perfect, tapi buat Mami perfect. Jadi aku begitu dia ngomong kayak gitu, aku langsung inget goal aku. Saya mengizinkan diri saya untuk punya pasangan yang sempurna untuk saya dengan mudah dan menyenangkan gitu. Simple. Ya, sempurna untuk saya gimana? Nggak tahu, kata Tuhan apa. Ya udah dikasihnya itu, alhamdulillah, gitu kan. Ternyata pas aku checklist aku, misalnya dulu punya list, checklistnya semua cek. Gitu. Iya, sampai setinggi-tingginya cek. Iya. Tapi bener ya, aku sih setuju sih. Aku juga punya checklist ya, udah lama ngerti cek. Yeah. Ternyata udah pada
ke checklist ya gitu, nggak dicek. Ya, Banyak yang tanpa terchecklist ya. tanpa kita sadar ya, udah Iya. checklistnya semua centang ya. Iya, ternyata udah ya, ini yang waktu kemarin-kemarin aku tungguin gak datang-datang, itu ternyata pas udah gak ditungguin udah checklist. Tapi law of attraction aku juga udah praktek. Kita lihat tuh dulu dapat pacar yang tinggi putih sesuai 2 tahun doang guys. 2020 putus. 2020 putus ngedrop lagi. Aduh kacau. Aku Udah ngerti lirik. Iya, makanya aku udah bilang, Ricky mau main manifestasi, nggak apa-apa, cobain aja gitu. Karena aku nggak akan mencegah kalau teman-teman pengen punya Dapet sempurna sesuai itu, dapet. cantik, tinggi, putih, kuliahnya Ya. di luar negeri, semuanya di Melbourne University waktu itu. Wih, mantep deh. Wih, sakti. 2 tahun doang guys. Putus kan. Ya, apa yang salah nih? Oh, sekarang saya ngerti kalau releasing kan ikhlas ya, surrender to God gitu kan. Jadi Ya. maunya Tuhan jadi maunya kita. Kalau maunya Tuhan kan pasti langgeng, sustainable, karena Tuhan yang milih kok. Ini yang terbaik buat lu, kata Lia kan gitu. Yang sempurna buat Lia, ini yang sempurna buat Ricky ini gitu. Cuman kalau kita main-main di situ kan maunya kita kan. Jadi ya tanggung konsekuensinya, paling nggak langgeng gitu. Gitu. Jadi buang-buang, tapi buang-buang perasaan ya. Invest perasaan tuh kalau baper tuh, wah bisa ngedown itu jatuh. Iya bisa patah hati. Dapat ya Rick. Jadi makanya aku selalu Dapet. bilang nggak apa-apa Ricky. Belajar sih, aku belajar Ya, juga. belajarnya Nyobain kan aku bahkan. ngeyel orangnya, bodoh gue mau nyoba gitu. Gak apa-apa sih ngeyel. Tapi kan rilis abis itu. Cuman ngeyel eksperimen. Cuman udah harus rilis. Biasanya kalau nggak kejedot ya, kalau nggak kejedot kita nggak belajar ya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja kejedot dulu ya, biar oh ya benar sih gitu ya. Kan kita gitu kan, kita keras kepala dikasih tahu gini-gini, ya kan. Terus enggak, gue pengen berdasarkan yang kita tahu, pengetahuan kita yang terbatas, kita mau membuktikan itu. Ternyata pas sudah kejedot, ya udah benar juga sih Tuhan, itu terserah deh. Akhirnya gitu kan, makanya aku selalu bilang jangan sampai dijedotin ya. Kalau seandainya kita apalagi udah ngerti releasing, ya rilis aja gitu. Kalau dijedotin, ya nggak kenceng-kenceng banget deh ya, nggak sampai benjol banget gitu kayaknya. Ya. Bener sih, mungkin karena rezeki kan rezeki nggak kemana gitu, maksudnya bukan milik kan, jadinya nggak langgeng. Kalau milik kita kan yang langgeng gitu kan, jadi mungkin begitu kali penjelasannya. Yang aku juga ngalamin, terus aku juga main di grup-grup yang law of attraction dari kemarin kan iseng aja, fun-fun aja. Apa turun gunung gitu. Oh mereka mainnya kayak gini. Biarin aja gitu kan, tapi ya so far ya ini ya the best terbaiknya tuh releasing, yang memang karena releasing kan kayak total surrender ya ke Tuhan. Jadi maunya Tuhan jadi maunya kita, jadi pasti ya langgeng dan banyak banyak kejutan sih. Jadi lebih asik aja hidup gitu. Tiba-tiba dapat kejutan-kejutan, ketemu ini gitu. Kalau saya seringnya ya ketemu koneksi gitu, koneksi yang oh ternyata ini orang keren gitu, orang sukses. Saya nggak tahu ketemunya padahal di pasar baru. Ya kan lucu dan nggak sengaja gitu. Oh ya gitu, ya kan. Nah itu jadi keseruan kayak gitu ya, cuma rilis-rilis aja hidup juga, jadi santai gitu, santai enak. Dan kalau buat yang masih mau atrek-atrek ya gimana ya, wasting time sih kalau saya bilang. Nanti wasting time, wasting money juga kan kalau sama pacar atau pasangan yang kita atrek dapat tapi bukan punya kita, 2 tahun putus kan ya sayang Yes, juga exactly. gitu. Iya. Udah invest perasaan, Erik. Udah nangis-nangis. Ternyata Perasaan, duit, semuanya lah ya. Ya kan maksudnya duitnya mending buat coaching Amalia aja gitu kan, lebih lumayan gitu. Iya. Kan kalau pacaran kan seminggu sekali ngedate bisa 1 juta, 2 juta habis gitu kan misalnya. Ya nggak apa-apa sih juga, tapi ya gitu sih, kalau udah ngerti sih ya ngapain muter-muter gitu. Kalau udah tahu yang benar, enaknya benar. langsung, ngapain milih yang muter-muter gitu. Iya. Seru. Iya benar, seru ya. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur. Tuhan tuh jauh tahu lebih baik daripada kita. Kita tuh taunya sedikit lah, ya. Pikiran kita tuh nggak tahu apa-apa, ya. Jadi ketika pikiran kita misalnya ditanya, ini gimana? Dia bilang nggak tahu. Nah itu adalah udah yang paling jujur. Dia nggak tahu apa-apa, ya.
Semua datanya dia based on what was, dari data Usang masa lalu yang kita pelajari dulu. Saat ini masih bisa dipakai nggak? Mungkin enggak, ya. Jadi kalau kita pegangin jadi bagasi, pegel, berat, ya. Kita pikir emas, taunya kentang busuk. Ya, kita kan megangin gitu kan, story gitu. Aku dulu begini, aku dulu begini, aku dulu belajar ini, aku dulu belajar ya, ya. Aku dulu belajar ini, susu belajar ini. Belajar ini, belajar itu. Ilmunya kata Kak Julia. Iya. Lepasin ilmunya. Kok dilepasin Coach? Iya sih, aku juga Iya kan? pas kita kadang susah lepas proyeksi positif. Aku tuh dulu mungkin ngalamin ya awal-awal ikut rilis, terus ikut kayak manifesting gitu kan. Emang susah banget ngelepas proyeksi positif gitu. Karena kita masih merasa kita ini pikiran lagi kan. Kita dengerin kata pikiran, terus pikiran maunya ini, itu. Jadi kita tuh, apa ya, kita tuh kayak mengejar approval pikiran, tapi bukan mengikuti jalannya semesta gitu loh. Jadi, gimana ya, kayak emang udah deh dirilis aja, aku juga waktu mikirin pasangan ideal, gue mau kriteria gini sampai sekarang ya nggak dapet kan. Cuman nih karena rilis, jadi kayak lebih menikmati hidup sih. Ada nggak ada pasangan sekarang kayak udah perfect aja gitu loh. Kayak that's not even the point anymore gitu. Gue mau dapet pasangan apa, cuman lebih enak aja. Dan bener kalau kata Mbak Lia tadi ya, kayak hidup itu kayak tinggal metik aja. Dulu tuh aku sulit banget memahami itu karena ya gitu ya, mungkin pakai layering atau emang nggak percaya. Kayak aku tuh nggak percaya aku harus pegang kendali hidup aku. Kayak nggak ada yang boleh kayak aku yang pegang kendali itu kan ada dua, aku yang melakukan, aku yang mencapai. Udah, tapi ya bener kayak kata Mbak Ira juga tadi, lama-lama checklist yang kita udah bikin itu tiba-tiba kayak udah tercapai semua tanpa kita itu kayak apa ya, sadar, kayak biasanya kita kayak rasanya tuh apa ya, kayak susah diungkapkan ya. Kayak udah jadi aja gitu loh, tanpa kita harus kayak nge-track udah jadi belum, gue jadi aja gitu. Mungkin ini udah jadi kita nggak ngelihat gitu ya, kayak sulit menyadari. Iya, benar. Seperti kata Lester Levinson ya, yang menciptakan Sedona Method, semua hal itu sangat mungkin ya, asalkan kita benar-benar udah rilis ya, udah ikhlas. Gimana taunya kita udah ikhlas? Gimana taunya kita fully rilis? Kalau kita udah nggak peduli lagi, either kita dapat atau nggak dapat, nggak apa-apa. Ya. Tapi selama kita masih pengen, ya, berarti kita belum fully rilis. Jadi kita releasingnya masih kayak gini loh. Kan kalau releasing lepas mau ya, kita gini nih. Nggak rela-rela banget ya. Nah ini nggak bisa masuk, gimana mau masuk? Kalau seandainya ada yang mau masuk, misalnya ini mau masuk, gimana mau ngambilnya? Susah, ya nggak sih? Lepasin, baru ini bisa masuk. Ya. Dan kalau seandainya kita releaser ya, kita nggak attach sama ini, kita nggak melekat. Kalau ini mau diambil sama yang punya, nggak apa-apa. Ya. Oh, iya. Jadi perlakukan segala sesuatu itu ya seperti kita dipinjemin aja. Kalau seandainya mau diambil, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Gitu, ya nggak sih? Itu kalau kita udah full release. Iya. Silakan aku Bayu. kayak baru ingat tadi tuh meminjem kan, minggu lalu tuh kucing aku hilang kan. Ayo aku private coaching kayak awalnya kayak gue udahlah, mungkin udah rilis, dikira kayak udah fine, cuman kan masih ada emosi, ada rasa keterpisahan sama itu kucing ya. Wajar lah namanya kalau pemilik kucing tuh kan merasa sangat teridentifikasi sama kucingnya, kayak itu anaknya gitu kan. Jadi kayak peristiwa itu nggak enak tuh jadinya kayak gain juga ya, jadi kayak invitasi, kayak apa, undangan untuk merilis gitu. Di Pesphere aku kan itu kalau aku mati atau dia ketabrak atau hilang gitu. Dan setelah abis Mbak Lia itu tuh bener-bener nggak ada keterpisahan sampai akhirnya kucingnya ditemuin hari apa, Selasa gitu ya. Dan rasanya tuh kayak emang sih waktu dikasih tau, oh Kak Tigris pulang ya, aku nangis dikit gitu, cuman udah gitu, kayak pokoknya jadi makin percaya Mbak, semua yang maksudnya apa sih dipinjemin punya kita tuh kalau emang jadi punya kita balik. Kayak aku tuh berapa kali iPad aku yang aku pakai dari tahun 2000 sekian udah lama gitu, tiba-tiba balik sendiri. Terus uang teman aku juga belum cerita kembali ya. Di uang yang selama ini ada teman aku berhutang gitu kan, kayak nggak mungkin dia bayar gitu ya. Rilis aja tiba-tiba masuk. Waktu itu masuknya juga waktu lagi nonton nggak ngapa-ngapain, masuk, nggak ada ekspektasi gitu, masuk aja duitnya. Terus apa lagi ya, pokoknya jam tangan aku tuh yang mahal 2 kali hilang, balik. Tapi emang nggak merasa itu tuh kayak apa ya, punya aku gitu loh. Kayak ya
pokoknya balik aja gitu loh, nggak tahu kenapa balik aja yang apa gitu. Mungkin kalau emang bikin buat kita gitu, untuk kita ya bakal ada gitu, kayak dicari benar, saat dibutuhkan ada gitu. Jadi makin pas perlu pas ada. iya, makin percaya aja sama kemungkinan gitu kan. Dulu aku sangat nggak ngeh soal itu sih gitu kan, nggak ngeh banget, kayak nggak ngeh sama sekali. Sekarang oh ya mulai ngeh nih, kayak ya udah gitu. Misalnya kalau aku lagi after pekerjaan, ada pekerjaan idaman, ya kayak gitu juga aku ngelihatnya gitu loh, kayak ya kalau itu memang buatku ya Tuhan gitu kan. Ya walaupun again kan itu juga duality ya sih, kalau kita kita ada Tuhan di sana gitu. Kalau kita ya udah terbuka aja gitu sama tuntunannya. Dulu nggak ngehnya tuh gimana maksudnya Mbak Ayu? Bahwa nggak ngeh bahwa semuanya udah diatur, atau cuma konsep atau gimana sih? Nggak ngeh itu tuh kayak nggak sadar aja gitu loh Mbak. Kayak hidup gue tuh merana banget ya. Apalagi awal-awal rilisnya kan udah pada jago gitu, udah pada lama. Ih gila ya dia keren bisa dapet pasangan ini. Kan kita maksudnya desire ya, masih di fase desire dulu. Tuh aku kayak gimana ya gue dapet duit 100 juta gimana gue. Rasanya tuh kayak terus kayak membandingkan diri sama orang lain gitu kan. Jadi ya kita tuh kalau kata Mbak Lia kan comparison is a gain killer gitu. Literal tuh bener banget. Gitu gue ngeliat maksudnya orang ya itu kan mungkin baik, maksud sempurna untuk dia kan, nggak tahu kalau itu cocok buat apa, I don't know gitu kan. Jadi exactly. Menikmati saja gitu. Kadang-kadang kita suka ngiri kan, kok dia misalnya nih ya, kok bisa sih dia dapat pasangan yang kayak gitu ya, kan kayaknya gue lebih cantik deh misalnya ya, ada yang hal-hal kayak gitu. Atau kok dia bisa kedapat kerjaan itu pinteran gue deh kayaknya gitu. Kok dia bisa sih nggak olahraga, nggak makan dia, kok kurus sih, kok gue capek-capek, kok gue masih segini-segini gitu ya, comparison ya kan. Padahal kan belum tentu apa yang baik untuk dia baik untuk kita ya. Kalau seandainya kita masih ngomongin tubuh dan pikiran ya, masing-masing unik ya, masing-masing ada story-nya sendiri gitu ya. Jadi ya kalau seandainya itu baik buat dia, ya udah buat dia kali. Kenapa mesti pusing gitu ya? Kalau seandainya kita ada rasa iri, ya kita lepasin ya perasaan irinya gitu. Jadi ketika kita melepas itu semua, kita clear the runway gitu ya. Jadi akhirnya kita dapat yang kita mau sempurna. Mungkin bener kayak kata Mbak Lia selalu ingetin kita kan, kita tuh suka fokus ke satu titik gitu ya. Kalau di luar titik ini kan ada banyak gitu. Kayak misalnya gimana ya gue bisa dapat misalnya 50 juta per bulan. Aku mikirnya terbatas, mungkin gue harus kerja tambahan gitu kan, tapi kan belum tentu gitu loh. Kayak jadi aku lebih terbuka ke kemungkinan yang emang endless tadi kan. Kalau aku mikirnya gue mau dapat duit segini gue harus kerja keras nih, itu kan masih limitasi juga. Jadi itu salah satu PR yang lagi aku kerjain sih gitu kan, mulai kebongkar tuh satu-satunya kayak kesoktahuan kita. Terus kadang-kadang kita yang nyiptain sendiri, kita yang menderita gitu kan, terus kita yang menghukum diri gitu. Salah satu PR yang masih aku kerjain sih. Cuma itu makin kesini ya udah sih makin sadar aja gitu. Ya namanya latihan ini kan sebenarnya juga maksudnya ya istilahnya main-main lah ya. Iya, main-main aja. Emang hidup cuma main-main, serius banget. Iya, kayak serius banget. Bukti bahwa hidup nggak perlu, bukti bahwa ketika kita nggak serius-serius amat, loh kok gampang ya hidup. Begitu serius banget kok kayak berat banget ya gitu ya. Kayak Ira gitu ya, kerja keras berkobar-kobar gitu. Kok nggak dapat ya begitu ya, udahlah santai aja. Loh kok malahan banyak tawaran ya gitu. Ya Ra. Keren Mbak. Ira cerita coachnya dia rekomendasi Sedona Method sih. Tapi pas saya Malang Buana turun gunung tuh orang-orang yang belajar law of attraction kan ada yang tahu Sedona Method. Ya cuman mereka nggak sepowerful Lia ya, kayaknya belajarnya cuman kalau itu sabuk putihnya doang kali, nggak nyampe sabuk hitam. Iya, terus saya ketemu ngomong sabuk putih, terus mereka bilang Sedona Method itu nggak bagus. Tahu kan saya share tentang Sedona Method ya. Ya karena saya pernah nyoba, nyobanya kayak begini gitu kan, ya udah no comment gitu. Nah, saya coba ketemu Koselia Sedona Methodnya ya kan, nah baru deh rasain tuh Sedona Method yang asli gitu kali ya.
Benar, itu benar banget ya. Jadi kalau seandainya berdasarkan pengalaman aku, dulu aku tahu Sedona Method udah lama banget ya. Tapi aku ngerasa bahwa ini teknik simple banget sih, mana mungkin sih gitu kan, masih pengen ngatur kan. Terus aku nyobain semua modality. Sebutin deh modality apa yang aku nggak pernah coba, kayaknya nggak ada ya. Aku semua modality aku cobain ya. Dan aku bukan tipe orang yang cuman belajar sekilas ya, bener-bener aku dalemin, aku pokoknya semuanya aku ikutin gitu ya, setiap hari. Jadi dulu ya dalam 24 jam, aku pagi mengerjakan ini sejam, mengerjakan ini sejam gitu loh, saking banyak modality yang aku ikutin gitu ya. Dapat ya, kayak misalnya aku dengan pasangan aku yang lama itu kan aku putus, terus aku, kenapa sebabnya aku pengen belajar itu, karena aku pengen jadian lagi sama dia gitu, karena dulu aku pikir he's the one gitu kan. Jadi aku belajar Sedona Method semuanya harus dilepas gitu kan. Kalau seandainya aku nggak mau ngelepas itu, aku mau itu gitu kan, aku keras kepala gitu zaman dulu. Ya udah aku pakai modality lain, dapat ya, tapi kok nggak sustainable, putus lagi, dapat lagi, putus lagi, sampai 7 kali aku bolak-balik, putus lagi, putus nyambung gitu ya. Tapi aku tetap pakai Sedona Method gitu, tetap releasing, tapi pakai yang lain juga gitu ya. Terus akhirnya aku mikir, ngapain ya gue buang-buang waktu hidup gue untuk hal-hal yang nggak sustainable kayak gini, lepasin aja. Begitu aku ngelepasin dia ya, benar-benar aku fully release ya tentang dia, aku dapat sama pasangan aku yang sekarang yang sustainable. Ketika aku sudah melepas emosi, mendingan yang mana? Mendingan aku dapat, kalau aku selalu bilangnya tanpa aku mengecilkan pasangan aku yang dulu ya, dia tetap sempurna seapa adanya ya. Tapi dia nggak ada seujung kukunya matis, rasanya kesempurnaannya. Terus aku jadi kayak gini, gila dulu gue kemana aja ya pegangan, ngeliatin satu titik ini, tapi padahal kalau seandainya kita detach, ternyata di dunia ini banyak keberlimpahan gitu ya. Gitu, jadi kita nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu ya. Jadi makanya sebabnya buat teman-teman yang kayak nggak berhasil Sedona Method atau apa segala macam, ya itu tadi gitu, karena masih pengen mengontrol hasil, yang mana mengontrol hasilnya yang sangat minimal ya. Yang hanya dia tahu aja, pikiran kita kan seperti tadi aku bilang, nggak tahu apa-apa ya. Sedona Method sangat berhasil ya, berdasarkan pengalaman aku. Pengen punya apa? Begini dapatnya. Pengen punya duit sekian gitu ya, aku perlu duit sekian, ya udah rilis aja. Tiba-tiba ada yang telepon, Mbak aku mau bayar utang, alhamdulillah. Li, ada warisan, alhamdulillah gitu ya. Dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai manifestasi kan, iya harus spesifik ya, 100 juta spesifik, gitu. Ya, Tuhan mau kasih 1 M, repot kan, kita yang batasin gitu ya. Kalau Sedona Method cuma apa? Aku mengizinkan mendapat rezeki atau gimana tuh, Li, kata-katanya. Mau dapat berapa, kita bilang, kita spesifik boleh ya. Misalnya mau dapat 100 juta. Saya mengizinkan diri saya untuk dapat 100 juta atau lebih. Ya. Jadi kita tidak membatasi. Ya terserah, kalau Tuhan mau kasih lebih nggak apa-apa gitu, atau lebih dengan mudah dan menyenangkan gitu ya. Itu bisa kita pakai, simple sebenarnya. Ya, dan kita ngerilis semua yang bilang nggak mungkin, makanya sangat mungkin kita dapetin sesuatu yang kayaknya kok kita nggak pernah bayangin. Berdasarkan pengalaman aku nggak pernah membayangkan apapun itu ya. Kalau dulu ya ketika masih pakai LOA ya aku bisa bayangin, karena kan itu yang aku mau ya. Aku bisa bayangin, ya udah aku dapat pengen sekian, 10 juta misalnya, dapat 10 juta ya dapat. Kalau sekarang lepasin aja, tiba-tiba dapat wah sekian banyaknya gitu, warisan dari arah yang tidak terduga-duga, alhamdulillah gitu kan. Dan itu kita nggak ngarep gitu ya kan. Gitu. Sama juga dengan banyaklah hal-hal yang misalnya mikirin makanan, aduh pengen makan ini ya, tiba-tiba di bawah turun nih, studio aku kan di atas kan, aku turun ke bawah, udah ada makanannya. Dari mana Mam? Ada yang ngirim. Alhamdulillah. Sesimpel gitu ya. Jadi makanya aku bilang sesimpel begini memanifestasi. Iya, terus kalau ada guru LOA di Indonesia nih terkenal, jadi kayak dia jelasin konsepnya gini lagi, Li. Jadi ada tabungan energi. Jadi misalnya mau track apa? Alphard gitu. Ya, harus banyakin amal gitu. Jadi dia mix gitu dengan konsep. Jadi kalau nggak dapat udah di pajang foto Alphard, sedekahnya kurang gitu. Lah kan takaran sedekahnya kita bingung juga seberapa banyak ya gitu kan. Kan kita nggak tahu lu sedekah sampai 100 juta gitu atau gimana gitu kan. Iya, berapa banyak? Itu limitasi lagi sebetulnya. Iya, berapa banyak barterannya. Iya, kalau kita kan kalau saya udah ngerti ya kita nggak usah barter apa-apa ya. Gitu ya. Kayak salah satu klien aku deh gitu. Dia pengen Alphard dapat. Beneran dapat.
gitu. Nggak pakai amal-amalan tuh, amal mah terjadi dengan sendirinya. Ketika kita releasing ya, kita dengan senang hati membantu orang lain ya. Kita dengan senang hati beramal, membagi-bagikan apapun yang kita bisa bagikan tanpa kita perlu barter ya. Kita memberi tanpa mengharap balas ya. Kalau seandainya masih mengharap balas, masih barter, itu bakal jadi bumerang. Gue udah beramal 100 juta nggak dapet Alphard-nya gitu. Kecewa yang ada. Iya nggak sih? Ini menarik sih tanya ini. Soal attraction itu tuh ya banyak gitu kan. Sekarang orang bahasanya I don't cheat, I attract. Itu tuh juga masih beli filter banget. Kayak kalau kita nggak merasa kayak saya yang melakukan attraction ini kan sebenarnya banyak yang taking credit. Iya, sekarang tuh banyak kalau internet atau sosial media tuh banyak yang neo spirituality gitu-gitu. Aku tuh kayak oke, ya mungkin ngebantu sesaat aja, menarik dari energi rendah itu kan baru nanti ya ke CAP gitu kan. Dulu tuh aku percaya banget hal-hal kayak gitu kali ya. Mungkin bukan LOA, cuman hal-hal yang kayak sih gitu, berpikir positif. Tapi bawahannya pas, makanya tuh apapun yang udah aku dapet rasanya kurang gitu. Kayak gue pengen kurus, gue pengen cowoknya kayak itu tuh gitu. Padahal nggak bisa nikmatin jadinya gitu loh. Kadang kasihan juga kan, padahal kita udah dapet yang kita mau, terus kita nggak nikmatin karena ya gitu, kita kompetisinya sama pikiran yang dibilang pikiran kita itu gitu kan. Iya, betul. Lepaskan memberi power kepada ya approval kita biar mendukung. Pikiran bilang, yuk lu harus punya duit sekian biar rasanya aman gitu. Gitu kan pikiran bilang. Padahal sebenarnya hidup itu nggak perlu mahal-mahal amat gitu kan ya. Kayak ya semua bantuan datang dari segala sisi gitu. Aku dulu tuh takut banget ada polarity kan. Sekarang kayak enggak sih, kayak kalaupun misal trigger, misal saya ngerasa gila gue bulan ini kayak duit lewat aja, itu mah rilis aja, tuh masih pikiran yang ngomong, dicek. Sering-sering ngecek, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, udah Mbak Lia omongin sih, cuman tinggal kita sendiri aja ngecek bener nggak nih omongan si Mbak Lia, omongan Mas Riki, omongan Ayu, omongan Ira, entar jadinya kayak kedaulat terus panik. Iya, benar. Ini benar ya. Jadi kita selalu menyarankan ya, jangan percaya apapun yang kita bilang. Kalau itu belum jadi pengalaman hidup kamu, ya itu cuma jadi pengetahuan aja, jadi tahu-tahuan ya. Makanya kalau kita rilis itu, buktikan sendiri gitu ya. Sekarang aku bisa bilang ya, kalau seandainya kita sudah membuktikan, baru kita berhasil gitu. Kalau misalnya nggak berhasil, makanya tadi seperti teman-temannya Ricky yang mainan LOA gitu, nggak berhasil gitu ya. Karena belum membuktikan, hanya nyoba-nyoba gini loh, ibaratnya kalau seandainya kita pengen nyampe ya ke pulau seberang sana, kan kita mesti berenang tuh, ya nggak sih? Ibaratnya kalau dirilising ya kita perlu merilis bagasi emosi kita gitu kan. Nah ketika kita cuman main-main air, ya nyoba-nyoba deh main-mainin kaki dikit, ya nggak bisa nyampe, nggak mungkin ya. Itu logikanya kalau seandainya pengen mikir pakai pikiran ya. Jadi kita harus all out, lepasin semua, bukan ngelepas sambil pegang, masih dipegang nih, 2 jari masih pegang, 3 yang lepas gitu. Enggak, 5-5-nya lepas. Ini baru bisa dapat ya. Gitu. Ini counter intuitif ya rasanya. Tapi kalau seandainya kamu melakukan itu ya, jangan percaya kata aku, buktiin sendiri ya. Seperti Mbak Ayu, Ricky ya, Ira ya sudah membuktikan sendiri. Mungkin Mbak Ayu bisa cerita nih. Mbak Ayu kan punya manifesting nih ya. Waktu manifesting udah ngedapetin apa aja sih? Manifesting soal pasangan gitu ya, pokoknya ya dulu sebelum rilis, halo Mbak Ira sudah kembali. Iya ini mau turun dulu bentar ya. Oke. Sembari apa ya, manifesting aku yang terbaru itu ya aku mengizinkan diriku punya uang sekian di tabungan di bank gitu ya. Itu pelan-pelan aku rilis lah, ada yang kata nggak mungkin gitu. Terus ada keyakinan aneh gitu yang kayak aku tuh mau menderita aja, gue mau kayak diri gue nggak dapet terus menjalani, kayak ada sick twisted itu loh psychology yang kita punya sebenarnya. Itu kalau aku ya, aku nggak tahu mungkin orang lain nggak punya. Tapi manifesting yang aku dapet itu ya kayak pekerjaan gitu ya. Pekerjaan sekarang jadi lebih baik gitu ya, penghasilan bertambah. Terus dan rasa aman yang ketenangan abadi itu yang dulu tuh
aku rasa tuh waktu pertama kali Mbak Lia private coaching aku di Mbak Lia bilang tuh kayak nanti kita tuh ketemu permatanya, dan saat Mbak Lia ngomong itu aku nggak percaya loh, kayak permata apa sih, paling gue bakal balik lagi ke depresi gue gitu. Enggak, no, I find this is ini yang Mbak Lia bilang, permatanya tuh di sini kayak, dan itu permatanya itu nggak, maksudnya it's beyond what the mind gitu kan. Maksudnya pikiran aku gimana, gue nggak terbayangkan gitu apa yang selama ini kita bilang pencerahan lah apa gitu tuh, ya itu sih mungkin gennya itu ya, lebih aware, insights, sama kayak ya gennya emang untuk love life sih, walaupun aku single cuman ya banyak yang suka gitu loh, dan jadi pribadi yang menyenangkan gitu, sama orang pun relationshipnya lebih harmonis, mau siapapun itu gitu, sama orang tua ya, apalagi sama orang tua sih, itu kan 2 tahun ya gitu mengalami apa kayak ya ada story yang sebenarnya bikin aku spinning sampai aku harus kesedot harus coaching. Nah itu tuh aduh kayak pokoknya sekarang udah beres aja Mbak, orang tua aku akur, harmonis gitu kan, dan kalaupun mereka ada konflik aku nggak ke-trigger, dan jadi bisa lebih suportif sama mereka, jadi nggak lagi mau menginterupsi mereka harus gimana gitu kan. Biasanya aku ya gitu, aku sadar aku ada pola tendensi untuk ngasih advice gitu, mau jadi terapis ke semua orang bukan kayak kepingin jadi terapis ke pasangan, ke orang tua, ke teman-teman, itu aja disadarin gitu. Jadi kita nolong tuh dengan energi yang lebih tinggi, jadi bukannya kayak nolong tapi kayak oke, lu you jam I jam. Kalau aku sekarang ya kalau mereka mau jam aku nggak tahu kayak apa yang dilakukan ya, cuman kayak ya kita lebih memberi bantuan tuh ya dari ke knowingness tadi gitu loh, gitu apa ya, ya kalau gennya ya itu sih apakah terlalu abstrak gennya nggak ngerti juga, cuman itulah kayak kadang pikiran juga gitu kan, taunya gennya itu mau yang bisa dilihat gitu, tapi semua bentuk gen gitu loh, gimana ya? Karena gini ya, kalau seandainya kita ngelihat ya, peace of mind itu adalah sesuatu, itu adalah gain paling besar mungkin ya, yang nggak bisa dibeli ya. Siapa yang nggak pengen sih pikirannya diem, ya nggak ngeribetin. Itu adalah gain yang paling besar ya. Dari ketika kita releasing, pikiran kita diam. Ketika pikiran kita diam itu, kita udah go beyond that, kita bisa menciptakan apapun yang kita mau. Yang menyebabkan kita nggak bisa manifest apa-apa adalah karena pikiran kita ribut ya. Misalnya, mau ngelamar kerja nih, mau punya kerjaan, kan harus bikin surat lamaran. Terus udah gitu belum lagi pikirannya ribut sendiri. Dulu kan di situ nggak enak, kata teman gue di situ nggak enak. Nanti deh bikinnya susah, ntar deh tunda-tunda dulu, makan dulu enak kali ya. Bla 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 bla. Akhirnya nggak jadi ngelamar, nggak dapet kerjaan, gitu kan. Ya nggak sih gitu kan, itu yang kita inginkan dengan hidup itu sebenarnya yang priceless banget, nggak bisa dihargai oleh apapun ya, ketenangan pikiran, benar nggak? Nah, nih keinget nih, kalau law of attraction kan identik dengan teknik itu ya, visualisasi, imajinasi gitu. Nah, ini gimana kalau dengan Sedona, apa perlu kita visualisasi juga rumah dan sebagainya ya? Visualisasi tuh perlu nggak sih? Mereka kan teknik-tekniknya visualisasi, scripting, kayak gitu-gitu tuh gitu. Kalau Sedona kan cuma rilis. Nah, terus kalau Sedona bisa rilis gimana nih? Apa kita rilis sambil visualisasi rumah, mobil, atau nggak perlu ya? Jadi rilis aja ntar rumah atau mobilnya datang sendiri, jadi attract sendiri gitu. Tanpa kita mesti apa maunya ini gitu. Coba deh lihat, bisa jelasin juga. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan visualisasi ya, asalkan kita tidak melekat dengan visualisasi itu. Jadi kalau seandainya di Sedona Method ada teknik ya, yang kita membayangkan apapun yang kita, kalau seandainya kita udah punya ya, apapun yang kita mau itu, contoh deh rumah tadi Ricky bilang, rumahnya yang kita mau kayak apa, rasanya gimana ketika punya rumah itu, ruangan-ruangannya apa, warnanya apa, kita pakai semua sense kita ya, kita bayangin, nah kita melepas semua yang bilang nggak mungkin. Karena ketika kita ngebayangan itu, biasanya Ira nih jago visualisasi. Ketika ngebayangin sesuatu, kan pasti ngebayangin, nggak mungkin lah, gimana caranya ya, gitu kan, ribet sendiri kan. Terus ya gitu, kapan nih, nunggunya kapan, udah mikirin segini banyak, bla 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 ya, banyak sekali. Nah itu kita melepas semua yang ragu, yang bilang nggak mungkin, semua yang bilang kita nggak layak, nggak pantas punya,
ya caranya susah, gimana caranya, bla 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 bla. Kita lepas itu semua sampai ketika kita membayangkan visualisasi itu 100% mungkin. Ya. Baru di situ kita bisa memanifestasi itu. Tapi setelah kita 100% mungkin, bayangannya ya kita lepas juga. Kita nggak pegangan lagi. Tapi kalau manifestasi teknik-teknik yang lain kan nggak begitu. Kita pegangin kencang-kencang, terus udah gitu kita nggak ngelepas. Kita tidak main dirasa, ya. Rasa yang nggak mungkinnya, sedihnya, takutnya, marahnya, apanya itu kan kita nggak lepas. Kita cuma visualisasi aja asik-asik gitu, ya. Makanya nggak dapatnya ya sedikit-sedikit gitu ya, nggak fully dapat gitu. Iya betul. Jadi kalau visualisasi kan pakai misalnya mobil Avanza gitu, dirasain senangnya dan sebagainya, terus gitu kan. Kalau di Zenona emosi-emosi negatif atau mental block yang bilang nggak mungkin itu dirilis, and then gambarnya ya juga dirilis, diserahin ke Tuhan gitu istilahnya. Jadi nggak pegangan sama Avanza gitu. Kali aja abis kita rilis Avanza, besok dapatnya Alphard gitu, kaget sendiri kan gitu. Jadi nggak ada Alphard, enggak, aku maunya Avanza, kan visualisasinya Avanza gitu kan, salah. Jadi masih pegangan gitu ya, Li. Betul. Benar, kita lepasin aja. Ricky juga waktu itu pernah dapat mobil, kita rilis. Mungkin bisa cerita tuh, Rick. Udah, kita rilis pernah dapat. Suddenly. Itu waktu habis private coaching kalau nggak salah ya. Terus dapat rezekinya banyak tuh waktu itu. Terus iya, lumayan dari nyokap juga dan sebagainya. Bahkan kalau nyokap itu katanya tiba-tiba ada teman lamanya itu yang ngasih uang 80 juta ya, bos gitu kan di PNS gitu, Badan POM. Habis pensiun mungkin terima kasih kan karena teman baik, langsung ngasih tuh gitu. Dan ya kayak begitu gitu sih. Silakan Ira, welcome back. Iya coach, udah nyampe nih, tadi masih di jalan. Jadi inget aku dapat insight. Jadi aku pernah ikutan training, judulnya itu Pola Pertolongan Allah gitu. Nah itu tuh trainingnya by experience. Apa sih yang membuat orang-orang itu ditolong Allah, dapat keajaiban-keajaiban gitu. Dan trainernya itu merekomendasikan salah satu ilmu referensinya itu adalah Sedona Method. Jadi aku tuh langsung, wow, gue langsung amazing banget gitu, Sedona Method gitu. Udah pernah dengar dari si Amel Sedona Method, terus dia kayak gitu, trainernya juga ngomong kayak gitu, langsung lah ya jadi semakin semangat gitu. Dan setelah tadi pas dengerin, oh iya ya, aku juga lebih dapat lagi insight-nya itu. Jadi di pola pertolongan Allah tuh ya apa sih orang-orang rahasia orang-orang yang dapat keajaiban atau dapat kebahagiaan atau apa yang diimpikan segala macamnya itu kan mereka rumuskan 5 gitu. Salah satunya tuh ada namanya itu ikhtiar iman maksimal gitu. Nah, ikhtiar iman maksimal itu ikhtiar, jadi kita usaha aja gitu, usaha terus iman maksimal sih. Iman maksimal itu ya udah surrender gitu. Jadi ya tadi pas banget ya, aku kayak inget gitu ya, maunya jadi kita udah ikhtiar tapi hasilnya ya udah selepasin aja sama Tuhan gitu. Jadi biar maunya kita itu maunya sesuai dengan maunya Tuhan gitu, persis banget. Makanya kataku ini ilmunya connect. Pas banget. Iya benar ya, kadang-kadang kita suka sok tahu ya maunya kita, jadi kita maksa gitu ya, berdoa juga maksa gitu ya. Kalau dulu aku juga gitu, berdoa maksa gitu ya. Tapi aku mau yang ini ya, kalau bisa yang ini ya Tuhan gitu. Ya aku surrender sih, tapi mau yang ini gitu ya. Kalau nggak dapet ini, aku orang baik gitu ya, ngarep. Surrender yang ngarep. Iya, berarti bukan surrender ya, bukan fully surrender. Coba dicek lagi Tuhan, siapa tahu salah. Tolong. Iya. Kata Mbak Ira itu kan kayak di pola pertolongan Allah ya, karena emang releasing masuk kemana-mana esensinya sama gitu. Mau ditarik ke meditasi kemana esensinya tetap sama. Oh iya coach, aku kepikiran gini. Jadi kalau segala sesuatu yang memang buat kita gitu atau yang baik untuk kita itu tuh jalannya itu akan flowing ya. Iya. Jadi kalau betul. Iya, kalau misalkan yang itu enggak untuk kita, berarti ada sesuatu yang ya udah gitu, itu yang dirilis berarti memang bukan untuk kita gitu ya. Iya, ikhlasin aja. Kalau bukan punya kita, lepasin aja. Mungkin Ricky bisa cerita, silakan Rick. Iya enggak, saya ada satu saya suka tuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tuh ngomong,
apapun yang menjadi milikmu akan datang mencarimu ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang saya mengerti. Jadi Ali bin Abi Thalib itu benar, rezeki nggak kemana, kan orang bilang gitu. Tapi ada yang nyinyir, buktinya jodoh nggak kenapa kemana, kok gue nggak dapat. Nah, missing linknya aku dapat. Gini, itu kayak bisa works saat nggak ada bagasi emosi lagi. Misalnya rezeki nggak kemana, kayak lu punya magnet nih kenceng, tapi banyak awan nih Li, yang emosi negatif tadi ya, misalnya orang bagasi emosi lah, kan jadi ngalang, nariknya kan kurang. Tapi begitu releasing dengan si Dona, buka bawang itu, kupas bawang lepas-lepas, kan jadi magnetnya tinggal ini kan, iya ketarik sendiri, yang memang benar-benar belongs to you, akan datang mencarimu, Ali bin Abi Thalib. Nah itu kan dia udah sufi juga kayak Rumi ya, mereka pasti mereka udah di tingkatan yang consciousness-nya tinggi kan, makanya mereka bisa ngomong gitu. Nah tapi kalau yang di consciousness-nya masih rendah, dia masih punya bagasi emosi banyak, ya releasing dulu gitu. Karena awan-awan emosi itu yang menghalangi attract itu. Jadi kalau benar rezeki nggak kemana, jodoh benar. Karena makanya aku udah ngerti, oh ya tugasku apa, rilis aja tiap hari, cleansing, rilis gitu, ngebersihin itu menarik. Iya, aku juga nggak nyangka ketemu ini kemarin baru-baru di pasar baru. Jadi ini salah satu pester pendeta gitu kan dari India kan, ngobrol ya tanda kutip ya lumayan lah gitu, bagus gitu. Aku tanya, dulu ini kan itunya HT gitu. Oh iya, mentornya Haritanu, spiritualnya gitu. Dia nawarin saya mentor ya gitu, pakai bahasa Inggris, ngomong random gitu. Wih, kok bisa ketemu? Nyari dia susah. Nggak tahu sih jelasinnya, cuma rilis doang, kepengen ke pasar baru gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak begitu yang memang menjadi belongs to you ya ketarik sendiri gitu. Jadi kayak tadi aku cerita yang baru-baru ketemu pendeta ini, pastor yang kayak penasihat spiritualnya ini kan. Jadi pas aku baca barusan chatnya, ternyata dia penasihat keluarganya Om Will gitu, anaknya dan semuanya gitu. Om William Suryajaya apa pendirinya Astra. Jadi tajir dong kong lo. Iya, jadi mereka keluarganya ya ini penasihatnya lah, kayak mungkin ustadznya atau apa kepercayaan. Kemarin cocok ngeklop aja kayak magnet. Sampai dia bilang, kamu jadi anak didik saya, anak tuannya. Oke deh, boleh gue bilang gitu. Nah, saya nggak tahu dia siapa kan, cuman kita bisa feel energinya kan, ini kayaknya beda gitu ya. Mudah gitu. Ya tapi kan nggak nyangka gitu. Maksudnya, oh iya ya, seru juga ya gitu. Padahal cuma mau dari releasing doang. Jadi saat kita releasing, apa yang menjadi takdirmu atau menjadi destinimu ya ketarik. Apa yang menjadi milikmu akan datang. Karena kita jadi magnetnya. Sebetulnya magnet kita ini tertutup ya Li, dengan perasaan guilty, shame gitu. Sebetulnya manusia itu fitrahnya udah ajaib gitu. Udah ajaib ya, mungkin mereka melakukan dosa, apa kayak berzina, kayak mencuri, kayak jadi guilty, shame itu kan menutup. Nah akhirnya begitu rilis, dapat sejatinya diri kita itu, yaitu jadi magnet banget tuh, narik gitu. Iya, benar. Jadi sakti, padahal semua orang juga sakti sih kalau tahu caranya. Gitu Li. Jadi seru sih Sedona ini. Jadi kalau milih jodoh ya, kalau aku suka bilang sama temanku, aku aja milih baju suka salah. Aku kira nih bagus nih dipakai bajunya, kita coba begitu aku beli adekku komplain, jelek banget baju lu gitu kan. Apalagi milih jodoh, kita pikir itu paling bagus, ternyata zong gitu kan. Udahlah, dan serahin ke Tuhan. Tuhan udah tahu yang terbaik buat kita gitu. Karena kan di Al-Quran juga ada dibilang, engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk, dan engkau membenci sesuatu padahal itu baik. Itu kan membuktikan ketidaktahuan manusia gitu, keterbatasan hikmat manusia. That's a good insight, Ricky. Thank you for sharing. Kita emang suka so tau ya. Jadi kita taunya itu berdasarkan data masa lalu yang udah usang ya. Makanya kalau di Sedona Method ya kita melepas semua belief, melepas semua knowledge ya. Makanya kita kalau seandainya ilmu itu kita lepas aja. Kalau seandainya itu kita adalah sumber knowingness, ngapain dipegangin? Kalau pas perlu, pas ada. Dulu itu aku juga selalu beli buku banyak gitu ya. Sok-sok pengetahuan segala sesuatu. Sekarang nggak usah. Kalau perlu aja. Kalau enggak, ya udah nggak usah gitu. Jadi aku nggak menumpuk lagi barang-barang yang nggak perlu gitu ya. Kalau dulu kan takut perlu beli bukunya. Nanti siapa tahu perlu gitu ya. Dibacanya nggak tahu kapan gitu. Tapi beli aja dulu, yang penting punya-punyaan gitu kan. Segala sesuatu gitu. Kenapa? Karena kita based on scarcity, ketakutan. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita rilis ya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu menumpuk apapun ya, nggak perlu bawa-bawa bagasi emosi apapun, nggak perlu bagasi barang apapun ya. Kalau kita, Lester bilang begini, kalau kita punya formula untuk bikin emas, ngapain kita bawa-bawa emas yang berat?
Ya, kasih aja udah masnya ke orang. Kalau kita perlu masnya, ya punya formulanya kok untuk bikin, tinggal bikin lagi gitu ya. Jadi nggak ada bagasi apapun. Nggak kekurangan, nggak takut nggak dapet gitu. Ya kan? Yes, exactly. Nggak dapet, kita nggak takut lagi kayak meleset atau jatuh gitu. Kita jatuh pun itu tuh udah game aneh ya gitu loh. Yes. Kayak kita musibah tuh itu tuh juga kita syukuri. Alhamdulillah. Iya, kita nggak pakai positive thinking lagi ya, emang ya udah gitu, bukan mungkin ada arti di balik ini, enggak juga gitu kayak nggak ada nilainya. Kayak, iya gitu kayak gitulah ya, aku juga mulai kayak sadar hal-hal itu gitu. That's good. Salah satu yang saya syukurin itu yang kata Lia, termasuk buku. Kan saya suka baca buku. Misalnya bisa 100 buku dan sebagainya. Saya ada perpustakaan, tapi nggak kepake cuma 10 dan sebagainya. Jadi wasting time gitu kan, satu buku aja baca lama. Tapi sejak releasing, lepas emosi terus, buku yang perlu datang gitu. Tiba-tiba temanku kasih atau nggak ke toko buku digerakin kok. Dituntun ya, bully. Jadi lebih hemat waktu, terus juga ketemu temen atau ketemu orang yang bener-bener pas. Kok pas ya dia ini gitu kan, susah tuh itu kan. Jadi keajaibannya kayak gitu sih banyak Ya seru sih, seru. Jadi ya cuma releasing doang modalnya. Ditanya Mas Riki kok bisa kayak begitu? Saya cuma releasing aja tiap hari. Jadi saya sempetin misalnya lagi nunggu teman, bete temennya lama 1 jam belum datang, udah sih sama 1 jam, udahlah lama-lama aja saya rilis aja sendiri di kafe di mana rilis terus gitu aja. Ya dulu tuh kayak scarcity banget, kayak masih kayak terikat sama waktu gitu, terikat sama belief. Sekarang ini udah rilis aja pakai banyak tekniknya, Mbak Lia udah kasih triple welcoming lah. Terus apa sih holistic, dipakai-pakai aja itu, apalagi yang beyond konflik gitu kan. Kita mau ngebongkar yang paling aku suka tuh kalau soal dapat nggak dapat tuh minta tanpa meminta-minta itu kan, kayak kita silakan aja kita minta apa, tapi kita nggak ngarep gitu, nggak yang harus gua dong, bukan gue dong, kayak kita menuntut orang lain tuh kayak peduli sama kita gitu, kayak apa ya gitu, pokoknya di Sedana Method releasingnya lengkap, itu yang aku suka aja sih dari metode ini. Iya, setuju sih, aku juga ngerasain ya kayak sederhana ya, kalau misalkan awalnya kalau ngarep tuh ya kan nungguin terus mikirin kok ini belum datang ya, kok kayak gitu ya, kok dengan dengan drama-drama yang diciptakan sendiri gitu. Nah, pada saat setelah rilis itu bagasinya lepas, ya udah sesederhana kayak baru kepikiran pengen ayam geprek, ada yang nawarin ayam geprek, karena nawarin udah beliin ayam gepreknya ada. Terus kepikiran kemarin juga kayak ini kami kan lagi ada project, terus mau jalan project terus kurang tim gitu, gimana ya. Terus dari ada temanku dosen psikologi nawarin, ini ada anak-anak magang nih, mau nggak gitu, kayak ya udah, jadi kayak nggak dicari tapi kayak datang sendiri gitu loh. Itu jadi amazingnya kalau nggak ngarep ataupun udah rilis tuh gitu. Iya, benar. Jadi segala sesuatu ke-attract sendiri ya, tanpa kita perlu mainan attract gitu ya. Betul. Benar. Ya, simple ya. Releasing itu segala sesuatu, makanya tadi aku bilang, nggak ada yang nggak mungkin ya. Segala sesuatu mungkin, tergantung daleman kita aja. Ya, kalau daleman kita negatif, maka nggak usah heran. Kalau seandainya di luaran kita kok tampaknya negatif, ya ada macam-macam gitu. Tapi kalau seandainya kita positif, lebih baik gitu hidupnya ya. Gitu. Tapi betul. Kita itu goalnya kita netral ya, mau negatif mau positif itu cuman penilaian pikiran ya. Netral. Tapi, betul, penilaian pikiran ya. Jadi mau positif negatif nggak apa-apa gitu. Biasa aja, nggak usah serius-serius banget lah ngadepin hidup. Iya, kayak tadi aku juga akhirnya udah, kalau misalkan sebelum rilis tuh kayak kalau lagi IG live atau lagi Zoom terus sinyalnya ngedrop tuh langsung kayak panik gitu, gimana ya ini, gimana ya gitu. Tapi ya udah belajar rilis tuh jadi ada, oh ya udah gitu, dirilis aja gitu. Tadi kan baterai habis gitu pas lagi ngomong, tiba-tiba baterai habis. Ya udahlah gitu, rilis terus udah gitu, ya udah saatnya makan es krim sambil nungguin.
tetap bisa merayakan saat ini seapa adanya ya. Kalau seandainya pas lagi susah, ya udah makan es krim aja dulu. Iya, kalau aku yang dulu kan aku akan uring-uringan. Kalau ini ya udah nunggu es krim ini kan lagi dicas ya udah. Nanti masuk pas udah isi, oh ya udah masuk gitu aja. Iya. Iya, enak ya kalau Iya rilisnya bener. ya. Ajaib ya. Padahal ya rilis aja gitu. Dan itu rilisnya gak suci-suci amat sama waktu ke teman gue ya kan. Ini jujur ya, gue biar terbuka, biar tahu si Dona. Waktu di gereja misalnya. Di gereja ada cewek cakep single gitu kan. Rock mini. Itu kan las ya, pikir wih cakep ya kan. Energi seksual kan gue gak ngejudge. Dosa nih. Zina mata nih. Ya udah energi ya. Welcome aja gue rilis tuh. Abis itu kesaktian itu datang gitu. Padahal abis ngeliat cewek cakep. Coba kalau gue yang dulu kan beda. Abis lihat cewek cakep, tutup mata, aduh jadi rasa bersalah. Aduh nih zina mata, gini-gini, aduh. Jadi marah layering gitu. Layering rasa bersalah sih gitu. Bener loh. Kan dulu gitu kan. Ya, terus yang ada pulang-pulang gereja jadi guilty feeling, bukan yang seneng gitu kan. Gitu. Jadi sesimpel itu aja, welcome release gitu aja. Sering-sering aja cleansing, releasing, nanti keajaibannya banyak datang sendiri yang menjadi takdirmu. Iya. Mau nambahin lagi, aku cuman tadi kan kita udah ngebahas tentang ini, yang keajaiban gitu. Nah, cuman juga kalau udah rilis juga ya nerima juga, bukan berarti hidup tuh misalkan ajaib terus gitu. Ada juga maksudnya flat happy terus gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi ya ada juga yang namanya juga hidup gitu ya, ada masalah yang datang juga gitu. Misalkan ada ya konflik dengan orang atau misalkan dengan pekerjaan atau apapun gitu. Tapi pada saat udah ngerilis itu jadi kayak nerima gitu ya, memang itu terjadi seapa adanya. Misalkan kerjaan yang harusnya udah selesai tapi belum selesai gitu. Either awalnya tuh resisten tapi ini jadi kayak nerima, apa sih yang dirasakan, kayak ini sebel banget nih, ini kan harusnya udah selesai, ya udah ya diakuin aja tuh sebelnya gitu. Dan setelah diakui ya jadi oke gitu. Jadi kayak terus ke badan tuh jadi kayak enak gitu, enteng. Karena kan kalau misalnya nggak diterima tuh kayak ya dengan yang awalnya mindsetku tuh yang motivasi gitu, bisa gitu. Tapi sebenarnya kan ini tuh lagi sebel nih gitu kan. lagi sebel lagi kesel, cuma lagi positif aja ya. Iya, sok positif, tapi kan badannya nggak bisa bohong ya gitu. Iya, Badannya benar. kayak capek gitu nahannya gitu. Iya. Pada saat dirilis, oh iya ya diterima aja seapa adanya gitu, sebelnya Iya. gitu. Ataupun Iya, kalau mau iya. nangis, ya terima aja nangis ya saat itu aja seapa Betul, adanya betul. gitu. Dan Iya, habis benar. itu ya udah plong gitu. Ya Iya, momen to momen betul. aja jadinya gitu. Yes, moment to moment ya. Betul. Apalagi kalau kita udah tidak teridentifikasi terhadap hal itu ya. Gitu kan, kalau seandainya kita masih identifikasi, kita akan masih bilang hidup naik turun gitu ya. Tapi kalau kita udah nggak ada identifikasi terhadap itu, ya hidup, nggak ada naik, nggak ada turun, hidup udah, that's it. Iya, betul. Sama adanya. Ya, itu kalau seandainya kita udah kebiasaan rilis dan kita udah melampaui itu semua ya. Jadi enak banget lah gitu, nggak ada yang gimana ya, support untuk badan yang seperti tadi Ira bilang, jadi lebih enteng gitu ya. Tapi kita tidak terpengaruh apapun yang terjadi terhadap si tubuh dan pikiran ini gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ya memang pengen hidup yang lebih enak, lebih mudah dan menyenangkan ya, silahkan ikutan workshop apapun ya, itu akan sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya ingin attract ya, memanifestasi ya, saya menyarankan ikut workshop manifesting ya, atau workshop abundance ya. Kalau misalnya pengen attract relationship yang lebih baik ya, silakan ikut workshop magical relationships ya. Atau kalau misalnya mau lebih laser fokus untuk masalah kamu ya, silahkan booking private coaching ya dengan saya langsung ya. Jadi kita akan kerja one on one untuk apapun yang ingin kamu capai di dalam hidup ya. Jadi silakan klik link di bio ya, atau kirim DM ya untuk mendapatkan informasinya gitu ya. Jadi kalau seandainya seperti Ira nih mukanya berubah banget ya. Dari dulu sampai sekarang ya, Mbak Ayu juga ya. Kalau kata Matis, Ayu sekarang tenang ya. Ricky juga sama ya.
Kalau tadinya ya ketika masih main di pikiran kan tampak beling satannya kan kelihatan ya, kita tercermin ya gitu. Bikin ngomong aja gitu kayak nggak berhenti. Mungkin maksudnya kalem mukanya gitu, lebih tenang gitu, lebih apa ya, lebih nggak terpengaruh lah gitu. Karena rumet kan pikiran, ya dirilis aja, emang pikiran rumet sih, memang kerjaannya gitu ya. Iya, exactly. Jadi kita rilis aja gitu. Ya emang begitu. Emang punya yang juga gitu, menyayangi tanpa apa namanya tunduk sama dia. Iya, sebetulnya pikiran itu kalau kata Lia buat mikirin, misalnya kita enak nih kalau bikin bangku yang kayak begini, baru pikiran mikir gimana cara bikin bangku yang enak gitu fungsinya. Iya, enaknya untuk kita teknis. Ini lagi gini-gini enaknya bikin kopi. Oh ya, kopinya kopi ini nih. Nah, baru kopi susu atau apa, itu pikiran. Gitu. Kalau mikirin masalah mah dia malah bikin runyam, malah bikin luwet. Oh gimana ya bisa punya uang 100 juta, utang gue nih siapa yang bayar ya gitu. Gue masih jomblo nih. Nah, terus diserahin ke pikiran, tambah kacau itu. Udah jangan, rilis aja udah. Karena bukan tugasnya pikiran gitu, jangan. Benar. Iya gitu. Gunakan pikiran pada tempatnya. Iya. Asisten magang, kita bosnya gitu. Asisten magang. Kita yang jadi asisten pikiran biasanya gitu kalau udah ribet banget. Iya, benar ya. Kebalik malahan kita yang dikontrol oleh pikiran. Gimana sih kok nurut sama anak magang gitu kan? Iya gitu. Iya benar, aduh, aku dulu nyesel banget ya, dulu si Ria tuh agak galak juga sama saya, mungkin karena dia sayang juga ngasih tahu Ki. Saya mainnya di pikiran mulu, jadi ruwet, lebih enak main di hati, rilis gitu. Sekarang saya waktu main di hati juga adem gitu, ada masalah gimana ya udah rilis santai aja gitu. Ternyata semuanya fall into place, teratur dengan sendirinya, blek gitu. Wih, gila keren banget gitu ya. Semua yang ada di sini pasti ngerasain ketika aku ngegebrak meja ya. Nggak mungkin enggak ya. Karena kenapa? Sebabnya kalau seandainya nggak digebrak ya pikirannya spinning terus ya. Jadi kita fokus di sini terus, makanya harus diselesaiinnya harus brek gitu kan, kaget dulu kan. Ketika kita kaget kita mundur, kita keluar dari kumparan itu. Ya, jadi kalau seandainya digalakin sama aku bukan karena aku sebel ya, karena aku sayang, bener kata Ricky. Kalau nggak digituin ya, makanya tadi seperti Mbak Ayu bilang, orang-orang yang simpati ya, iya sih masa lalu, iya sih gitu, sama-sama dia terjun ke jurang, ikut terjun ke jurang, ya. Itu ketika kita sok-sok ngertiin orang lain, ya itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi ketika orang yang sayang itu ya adalah ketika ngingetin, ya. Jadi mau masuk jurang, lo beneran mau masuk jurang gitu, bukan ikut jurang. Ya udah dulu mau masuk jurang, gue juga deh temenin gitu ya, solidar. Bukan itu ya, gitu. Jadi ketika kita sudah rilis, kita tahu pada tempatnya kita harus marah ya, tapi marahnya tentu saja dari place of love ya. Dan ketika kita tidak perlu melakukan itu gitu, kita udah dituntun sih. Makanya nggak ada yang sakit hati tuh dimarahin sama aku kayaknya. Kalau Ricky malahan senang. Bener. Iya, saya nggak lama no. Jadi ada satu anak juga temen lah gitu. Jadi saya pas marah main gitu kan, orang malah dia cari-carinya saya terus. Padahal kan saya marahin sama yang lain itu karena katanya beda ya, energinya bener. Releasing dulu, jadi energy love masih tahu, udah sadar gitu. Iya, seru. Aku juga ngingetin teman-teman yang udah tahu rilis, yang masih suka spin sama pikiran ya. Ya udah rilis aja, nggak usah kayak diladenin story lo gitu, kayak udah tahu rilis sayang banget gitu kalau udah tahu kayak formula kuncinya ya gitu, formula bikin rilis dia malah ya itu bukan megangin emas, tau apa yang dia pegang. Iya betul. Gitu. Iya betul. Tapi aku udah keliling kemana-mana ya, beneran keliling sama guru-guru yang lain. Jadi kayak waktu sama Lia nih, waktu kemarin kan stop nih, sampai sekarang stop buat coaching dan sebagainya, karena duitnya kan buat belajar-belajar sama mereka gitu kan. Memang beda sih, jadi ya karena aku orangnya kepoan dari dulu. Soal cewek juga Lia bilang, jangan law of attraction gini, bodoh, saya cobain gitu kan. Ini saya cobain, emang benar sih, paling bagus ini udah rekomendasi saya sih. Jadi kalau muter-muter kayak aku ya terserah gitu. Muter-muter mungkin mau sedekah kali ya ke guru-guru law of attraction, nggak apa-apa gitu. Tapi udah ada ibarat jalan tol lah, kalau sama Lia tuh udah jalan tolnya kayak kita ke Bandung lewat jalan tol udah cepet kan, ngapain muter-muter gitu.
aku tuh belajar, aku kalau pernah dengar ilmu spiritual gitu, mungkin Coach Lia juga mungkin udah belajar ya, cuman izin koreksi kalau misalkan ada yang kurang ya. Jadi aku belajar ilmu spiritual tuh ada 4 level kan, level 1, 2, 3, dan 4. Kalau level 1 itu masih kayak masih nyalahin gitu ya, nyalahin keadaan, blaming gitu. Nah level 2 itu aku mendapatkan sesuatu kalau aku mengerjakan sesuatu gitu ya, dengan salah satunya ya dengan cara law of attraction atau apa gitu, jadi attract gitu. Terus yang level ketiga itu aku mengerjakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan tujuan kebermanfaatan gitu, yang ketiga. Terus yang keempat ya udah, aku mengerjakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu karena memang dengan cinta kasih, dengan apa adanya gitu. Aku ingat langsung, ini mah berarti udah level 4 ini. Spiritual level atas, level dewa level gitu. 4. Iya. Makanya aku bilang sama Ines juga, udah lu di situ aja, jangan jalan-jalan kemana-mana. Kan gitu, kalau saya kan jalan-jalan. Cuman Si Ines ya kan, aku bilang. iya, cuman kan terkadang ya memang kalau misalkan kita udah langsung ke level 4 kayaknya, kalau mungkin ya yang kita kan kepo-kepo juga ya, belum belum ngerasain kayak yang level belum kejedot. Iya, kejedot. Cobain dulu kayak kan kita nggak ada pembanding gini, kalau ini bagus tuh gimana, kalau nggak ada pembanding nggak tahu kalau ini bagus gitu. Pas udah tahu, betul. Oh iya ya, udah deh, pakai itu aja deh gitu, jadinya. Nggak usah susah-susah ya, cuman tinggal rilis ya. Kita nggak perlu journaling, nulis-nulis, tangan pegel gitu ya. Kalau ada kan yang mesti nulis kan. Iya, aku journaling juga. Aku juga pernah ngalamin. Iya kan, journaling terus teknik berapa? 5 kali 5. Iya, 55 kali 5 gitu. 3 gitu ya. Aku bersyukur apa gitu yang diinginkan sudah dapat, apa pokoknya apa yang diinginkan aku bersyukur. Aku bahagia karena sudah mendapatkan rumah, aku bahagia karena sudah ini. Ya, kita nge-layer semuanya itu ya. Makanya tadi yang Ira bilang ya, stage pertama itu ya, ketika kita masih blaming, kita ada di energi yang paling rendah ya. Apathy, grief, fear ya. Terus kemudian ketika sama sedikit lust ya. Nah, ketika kita ada di action, yang tadi itu, kita melakukan sesuatu ya, kita naik ke atas tuh, lasting ya, terus marah, pride, courageousness yang bawah ya. Terus kemudian kita naik lagi ke atas ya, yang level ketiga. Kita ada di cinta kasih, ada di courageousness, acceptance, peace ya. Nah, yang kita lakukan kan kita beyond itu, yang keempat ya. Yang kita lakukan dengan Sedona Method. Gitu ya. Jadi makanya kita jadi gampang hidupnya, karena kita udah nggak mainan kita tidak dikontrol lagi oleh feeling ya, oleh emosi gitu ya. Kontrol anak magang. Dikontrol anak magang lagi. Kita udah take our power back ya. Anak sebagai magang bos. Keren. Ya, so thank you banget ya Mbak Ayu, Ricky, ya Mbak Ira ya, sudah sharing ya. Buat teman-teman ya, semoga menginspirasi ya. Kalau misalnya kamu masih pengen attract ya, pakai law of attraction ya. Ingat aja, law of attraction itu adalah hukum ya. Sudah pasti seperti itu hukumnya pasti ya. Jadi kamu nggak perlu main-mainin di situ. Yang penting adalah kamu sadar aja dalaman kamu apa. Ketika dalaman kamu nggak enak, ya itu dilepas aja. Maka kamu akan nge-attract apapun yang kamu mau. Simple. Ya. Jadi kalau misalnya kamu memang ingin ya mendalami ini semua ya, silahkan klik link di bio ya untuk booking private coaching atau ikut workshop ya. Sehingga bisa menikmati hidup seapa adanya. Hidup itu enak banget, hidup itu perayaan ya. Ya, teman-teman, I love you all very much. Thank you Mbak Ayu, Ricky, Ira. Terima Sampai kasih, ketemu Lia. lagi. Thank you, I love you all. Bye.